Ya, yang Coba. dikatain di situ ya orang-orang yang menyembah Yesus Orang-orang lah. yang menyembah Yesus kata siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan kan kalian. Begitu. Nah, Iya dong. sekarang gini, itu adalah Matius 7 ya. Iya. Itu Matius 7. Iya. Nah, sekarang kamu buka di pasal berikutnya, ada pasal 9 ya. Ya. Pasal 9. Matius pasal 9 ya. Ini disaksikan seluruh Indonesia nggak? Kalau nggak disaksikan, waduh, rugi amat ya. Oh, gaya. Lebay. Ini nyungsep loh. Ini kamu nyungsep dalam satu ayat loh, satu bantahan. Lebay. Emang itu coba. Lebay. Ya, kamu baca itu kan tadi Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, itu untuk kalian yang memanggil Yesus kamu Tuhan. Kan kamu bilangnya begitu ya, bahwa Yesus itu melarang mengatakan orang-orang itu nggak boleh memanggilnya Tuhan ya. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh. Kamu nggak ada ilmu masalahnya. Oh, begitu. Yesus mengatakan bahwa tidak semua orang yang memanggil Dia Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kamu melakukan kehendak Bapak enggak? Loh, kok larinya ke saya? Emang saya manggil dia Tuhan? Kenanya nih kamu. Siapa yang manggil Tuhan kepada Yesus? Melakukan kehendak Bapak. Ayo, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Itu kan kamu. Saya nggak kena di situ. Aku share ayat ya. Yang memanggil Tuhan Islam atau Kristen? Ayo. Ini kamu baca. Ini yang pasal memanggil 9. Yesus itu Tuhan, Islam atau Kristen? Jawab ini dulu. Kamu baca. Ini yang memanggil Yesus Tuhan. Kamu kok ya, di pasal 9 ya. Pasal 9 ya Zuma ya. Tadi kan pasal 7. Tadi pasal 7. Kamu bilang nggak boleh memanggil Yesus Tuhan. Ya? Siapa bilang siapa yang mengatakan nggak boleh? Siapa? Jadi. Nah, inilah ketidakwarasan kamu itu di situ. Saya tidak pernah mengatakan tidak boleh memanggil Yesus Tuhan. Karena Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Kurius, artinya dia adalah guru jadi atau boleh dong pimpinan. Memanggil Yesus adalah Tuhan. Boleh memanggil Yesus Tuhan, boleh. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan kelak akan diusir. Mengakui Zuma hari ini mengaku boleh memanggil. Boleh, silakan aja. Emang siapa yang larang kamu? Siapa yang larang kamu memanggil Yesus Tuhan? Panggil aja. Boleh memanggil Yesus Tuhan. Kayak orang gila kau itu dialognya. Ya udah panggil aja. Nah, sekarang pertanyaannya nggak usah kamu banyak bicara kamu. Sekarang pertanyaannya, kamu masuk nggak kategori yang akan diusir? Masuk dong. Bagus. Yang diusir. Nah, sekarang begini. Kita buktikan kriterianya adalah satu, memanggil Yesus Tuhan. Kedua, tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kamu tahu kehendak Bapa di surga apa? Dengar orang jelasin, Kristen mau jelasin bukan Ya, Afwan ya, Billy sama siapa Charlie, aku stop dulu. Kita pakai timer aja yuk, 2 menit yuk supaya rapi yuk. Koreng. Mau nggak? Gini, kamu sama aku dulu deh, mau? Ya. Enggak, sama Gurunda aja. Kenapa sih kalian? Emang pantas saya dengan dia deh. Lempar-lemparan. Oh iya. Kamu bantah itu Matius 9 ayat 28-nya. Gak pantas lah Gurunda. Dia nih lawannya cewek yang cocok, soalnya laki-laki. Oh iya, sama cewek. Kamu aja kan kamu cewek ya. Dia sama cewek. Nah iya, itu sama uniknya 2 menit ya Charlie ya. Tentang dosa dalam Kristen gimana sih? Riva kan cewek ya. Unik sebentar. Charlie 2 menit ya. Ini timernya ada di pojok kiri. Lihat, perhatiin di atas ada di pojok kiri. Nanti kalau misalnya waktunya dia akan bunyi tung gitu. Awas ya Charlie ya, kalau sampai kau kalah saya bingung ya. Ya temanya dosa ya Charlie. Aku pengen tahu tentang dosa ya dalam Islam dan dalam Kristen. Oke Charlie, ini mute-nya aku buka. Jangan sampai kau keok ya, bikin malu saya lagi nanti kau. Yuk, mute-nya dibuka Charlie. Ya, aku siap ya. Dulu. Adinda Riva. Iya, Bang. Adinda Riva. Terkait obat yang cocok untuk orang ini itu masuk ke Matius 7 aja ya. Mana tahu dengan Matius 7 dia bisa sembuh sehat. Hand rescue jangan diturunin ya. Hand race-nya. Oh, siap.
Bentar. Aku sepakati dulu sama Charlie. Dia sepakat nggak? Aku mau bahas tentang dosa di dalam Kristenan gimana? Nah itu dia. Charlie dibuka ada kaitannya itu loh, Dek. Orang-orang yang berdosa berapa, ini nanti yang akan diusir gitu. Tadi dia udah akui kok Bang, dia termasuk yang diusir sama Yesus kok. Jadi saya nggak bilang begitu. Saya tidak bilang. Cari nanti dulu dialognya, jangan dulu. Udah siap belum rekamannya? Woi, udah siap belum rekamannya? Kamu tahu kehendak Bapak? Ih, jangan dulu dialog, Kamu jangan tahu dulu. Kehendak Bapak kan? Iya, nanti itu masuk topiknya nanti. Rekamannya udah siap. Kehendak Bapa itu ya mengimani Yesus sebagai manusia. Nah, ya udah kalau gitu kita mulai ya, Charlie ya. Baca Lukas 1. Bentar ya, baca Lukas 1. Ya, Lukas 1 pasal. Ya baca aja. Ya, Lukas 1 Gabriel datang mengabarkan apa kepada Maria? Jadi siapa dari Kristen yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah manusia? Ya, memang semua Kristen kan sesat, nanti diusir semua. Siapa dari Kristen? Ya. Saya kan tanya samamu, kehendak Bapak terhadap Yesus itu apa? Ya, ayo. Kehendak Bapak. Kehendak Bapak, Maria akan melahirkan manusia. Benar. Paham kamu? Benar. Berarti kamu menyembah manusia? Yang bilang manusia? Saya barusan. Yang bilang dengar. Kamu ngatain orang keriput, tapi kamu udah tuli rupanya. Dalilnya bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan. Masih kurang. Tadi kan kamu sudah ngakuin tadi. Kamu jangan main menclok-menclok dong. Zuma, kamu jangan modal menclok-menclok. Soalnya bagi saya kamu itu hanya selevel ayam. Jangan berebutan jawab. Tadi gimana timernya? Level ayam kamu itu bagi saya. Gimana? Ada ilmu. Bagian timer. Diturunin. Charlie, kamu ada masalah. Itu timernya udah timer. Mana? Itu lihat persen. Giliran siapa? Timer ini giliran siapa? Kan belum dimulai. Jangan motong-motong. Kesurupan kamu belum dimulai pun. Ini kita mulai ya. Siapa mau mulai duluan? Siapa mau mulai dulu? Sepakati dulu. Kamu mau bersedia membahas tentang dosa? Bersedia. Ayo, gimana? Baik. Rifa, jangan menyimpulkan apa yang tidak aku katakan ya. Ya Allah. Kamu kebiasaan loh. Dari tadi kamu tidak mengatakan. Orang-orang tapi kamu dia beli menyimpulkan pemutih wajah tapi gagal. Stres dia. Jangan ya. Jangan. Itu namanya fitnah ya. Iya. Berbahaya ya. Baik, Tante. Kamu harus tahu adab ya. Jangan. Iya, Charlie ya. Udah bisa dimulai belum, Charlie? Ya, silahkan. Oke, kalau begitu siapa duluan, Charlie atau Unik Rifa? Ayo, siapa duluan, Charlie? Oke, Unik Rifa dulu ya. Ini kalau misalnya bunyi udah peng baru nanti masuk. Aku udah tua lo, Charlie. Enggak. Charlie sekali kamu salah 2 kali sentuh bibirmu ya. Aku udah tua lo. Aku udah tua. Oh, najis. Jadi di Kristen itu banyak najis. Charlie, kalau kamu salah 2 kali sentil bibir kamu ya. Najis. Berarti ajaran Kristen begitu ya. Zuma lagi. Ini ngapain Zuma ngomong? Baik, berarti belum mulai dialog makanya. Kamu kayak waria loh, yang nggak dibayar sama pelanggannya. Sama aku, Zuma, mingkem. Zuma, Charlie. Charlie jangan marah-marah. Kamu kerjanya kasihi musuhmu, Dek. Yesus ajarkan kasihi musuh, Dek. Sekarang begini, Rifa. Kamu ngomong tentang kasihi musuhmu. Dek, kasihi musuhmu. Ini kapan mulainya ini? Itu dia. Charlie punya masalah apa, Dek? Kamu itu ular bludak. Itu dia. Oh iya, Yesus memang begitu. Aku sepakat sama kamu. Yesus memang kasar banget ya. Kasar gitu Yesus memang. Iblis Bapak. Yesus. Wah, lu kemana-mana ngomongnya, Pak. Hati-hati kau ngomong itu tema andalan saya lo. Nanti kau rontok semua satu gereja kalau kau bawa itu iblis bapakmu. Hati-hati. Ya mau bahas mana nih iblis bapakmu? Udah, kalau mau dialog aja. Charlie. Ya udah ya, Unik Rifa silakan mulai dialog dengan topik yang sudah ditentukan. Charlie jangan motong. Karena Muslim adalah umat yang diajarkan untuk ramah, tidak mencaci walaupun berbeda iman, sedangkan kita diperintahkan dalam Islam jangan kalian caci sembahan orang lain, apalagi yang menyembahnya. Tapi kalau di Kristen, Charlie mencerminkan ajaran Kristen, mencaci orang lain yang bukan seiman, mengatakan najis, padahal Yesus mengatakan yang najis itu bukan apa yang kamu makan, tapi apa yang keluar dari hatimu dan yang keluar dari bokongmu, itu ajaran Yesus. Tapi justru Yesus
Aduh, gantian katanya timer gimana sih? Ini timernya udah jalan, Charlie. Yo lanjut Unik. Charlie tunjukkan dong, kamu laki-laki ya Charlie ya. Ya, kamu laki-laki kan sayang ya, Dek. Laki-laki kan Dek. Ya, Islam diajarkan untuk ramah. Saya diajarkan Yesus untuk mengasihi musuh. Ngapain kamu di sini, Charlie? Ini ya baik. Charlie keluar, ini nggak terhormat ini ya. Tolong. Ini siapa yang ikut campur lagi ini? Ya, tolong saudara Kristen keluar dari sini. Antara aku dan ini Jom sudah. Ini jangan ada yang keluar dong. Siapa nih? Itu Kristen, Charlie. Kristen memang begitu sukanya kalau kita lagi diskusi. Charlie silakan hargai waktunya Unik. Unik kembali lagi ke fokus ke topik. Waktu 1 menit 15 detik sedang berjalan. Lanjut. Di dalam Islam itu tidak mengenal dosa waris karena yang diwariskan adalah harta ya. Buat apa kita diwariskan dosa? Buat apa coba? Jadi yang diwariskan adalah harta. Kalau saya punya harta maka saya wariskan kepada anak saya, bukan dosa. Ketika saya berdosa tiba-tiba saya wariskan untuk anak saya, kurang ajar sekali saya gitu ya. Nah, artinya di dalam Islam itu dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Baik, itu saja dari Islam lengkap ya. Saya kebacakan dalilnya aja kali ya, karena di dalam Islam itu berdalil bukan berdalih. Kalau kita baca di dalam surah An-Najm ayat ke-39 dan yang pertama ya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Kemudian selanjutnya di ayat ke-40, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan di sini juga dikatakan di ayat sebelumnya bahwa orang berdosa tidak menanggung dosa orang lain begitu ya. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis di riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1270. Di sini poinnya panjang sekali kalau saya bacakan. Artinya di sini setiap anak ya intinya tidak ada dosa ya anak kecil baru lahir ya. Terima kasih. Itu dalam Islam. Monggo Charlie, giliran kamu. Iya. Silakan Charlie berbicara, waktu berjalan. Oke ya. Sekarang kalau misalkan kamu mengatakan tidak ada dosa waris dalam Islam. Kamu dulu jelasin dulu, kok udah bertanya. Ini waktu kamu aku atau waktumu? Ini udah bertanya ya Kores ya. Ini udah belum waktu bertanya. Tolong direset lagi waktunya. Dulu dong. Ya silakan Charlie waktunya. Dosa waris di agamamu tuyul baru masuk ke Islam. Kamu itu nggak pernah dialog ya? Kamu tahu adab nggak? Ini giliran siapa? Si Charlie itu kayaknya ada masalah hutang piutang. Iya Charlie ini. Bayar, kayaknya. Kamu emang giliranmu ini. Charlie, kamu ada masalah apa? Ya kamu sama Rifade ya. Kamu udah sama Rifade ya. Aku nonton ya. Ya Zuma ya. Charlie, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa dengan Yesus? Kamu habis digampar ngomong ya. Sekarang giliran enggak, iya, tapi ya udah diem ya. Tahu di secara diskusi tahu ya. Bencong, kau bahas dulu dosa waris di agamamu, encong. Iya, ya kamu diam. Aduh, ini si Charlie ini ada apa ya? Mencerminkan Kristen banget ya. Oke, lanjut Charlie. Aku seneng lo lihat kamu kayak gini Charlie. Charlie belum masuk ke tanya-tanya Charlie ya. Kalau di opening statement itu kita menjelaskan iman masing-masing dulu. Silakan 2 menit. Begitu Charlie. Charlie, kamu pengen operasi jadi perempuan di Thailand lo bisa Charlie. Waduh, ini sinyalku. Ayo silakan Charlie. Ini gimana sih? Halo? Iya, ayo lanjut. Ya, oke. Keimanan dulu ya, jangan dulu ke Islam. Opening statement soalnya. Keimanan. Oke. Ya, sekarang begini. Kita semua tiga agama ya. Dari Yahudi, Kristen dan Islam mengakui bahwa Adam sudah jatuh dalam dosa. Sebelum Adam jatuh di dalam dosa, Adam tidak pernah disebutkan mengalami kematian. Ya, Adam diciptakan pada hari ke-6 penciptaan dunia. Dunia diciptakan pada hari pertama, ya bumi diciptakan pada hari pertama dan Adam diciptakan pada hari ke-6. Dan di dalam Islam disebutkan bahwa Adam diciptakan pada 6 masa, manusia diciptakan pada 6 masa, ya. Dan kita mengetahui, semua ketiga agama mengakui Adam sudah melanggar ketetapan Tuhan. Jangan kau makan buah itu, karena pada hari itu kau makan, kamu akan mati. Dan dari situ kita semua manusia mati. Dan setiap ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebab kenapa manusia menjadi tua dan mati. Dan tidak ada satu orang pun bisa menemukan penyebabnya sampai sekarang. Itu adalah satu premis yang tidak terbantahkan. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, semua manusia mati. Itulah sebabnya
Yesus harus datang untuk menebus dosa, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang suci. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, supaya kita kembali kepada fitrah kita yang suci, ya, tidak berdosa dan tidak mengalami kematian. Karena sejak Adam jatuh di dalam dosa, kita mati. Faktanya semua manusia mati dan kita masih mewarisi dosa Adam. Pas, thank you. Silakan ya. Ini sudah mulai mendewasa Charlie dan juga Unik Rifa. Kita jadi setiap ada suara tinung berarti itu adalah waktu untuk narasumber berikutnya berbicara. Silakan Unik. Ya, baik. Di dalam Islam jelas sekali memang kita percaya Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat salah, tetapi di dalam surah Al-Baqarah dikatakan Nabi Adam kemudian meminta ampun kepada Allah. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit, bukan Tuhan yang aneh menciptakan manusia tiba-tiba menghukum, mewariskan dosa hanya karena makan buah doang, tapi justru setelahnya tidak sadar ketika Adam tanah dikutukin, kemudian Hawa bukan dikutuk ya, dikatakan makin sakit melahirkan gara-gara makan buah itu, tiba-tiba banyak pembunuhan selanjutnya. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat pemurah, pengasih, penyayang. Dia mengampuni Adam. Artinya Adam memang pernah salah tapi dia minta ampun dan Allah ampuni itu, dan Adam tidak mewariskan dosa lagi karena bukan dosa yang diwariskan dalam Islam tapi adalah harta. Nah, selanjutnya saya bingung dengan penjelasan Charlie yang mengatakan, oh iya kenapa para ilmuwan menemukan kenapa kita bisa mati gitu, lucu aja gitu ya. Iya kan, kita kan mati semua tuh. Dan anehnya kenapa solusi dari Tuhannya Charlie ketika turun menjadi manusia terus menebus dosa, tapi kenapa Kristen tetap mati gitu. Jadi gunanya apa Yesus mati? Kan toh kalian mati juga kalau bicara tentang gara-gara Adam kita mati nih semua gitu ya. Jadi buat apa Yesus turun ke bumi nebus diri kalian? Toh kalian mati juga kan gitu. Makasih Charlie. Ya udah, masih ada waktu itu 20 detik ya. Udah sedekah buat kamu, makan buat kamu tuh. Aku perempuan yang baik jadi nggak ngelawan laki-laki kayak kamu. Lanjut dengan bahasa yang gimana gitu ya. Lanjut ya Charlie ya. Sabar ya Charlie ya, diajarin sama saya nih orang Islam ya. Udah. Lanjut, udah. Okay. Ya, jadi kalau misalkan kamu mengatakan tentang kenapa manusia Kristen udah ditebus dosanya terus masih mati gitu ya. Nah, kamu kan masih mempertanyakan itu kan? Ya, itu yang jadi pertanyaan besar bagi orang Kristen, bukan Islam. Besar, enggak, bukan besar banget. Itu jawab dari kamu. Oh ya udah, ya bukan. Sudah. Itu dari kamu tadi. Kamu bilang kita semua mati, ilmuwan pada bingung kenapa kita bisa mati. Artinya kan gara-gara Adam kita mati tuh. Tiba-tiba Tuhan udah jadi manusia menebus kalian tetap mati aja kalian kan gitu maksudnya. Jadi buat apa kamu jelasin hal itu tadi? Ini waktunya. Semua juga unik tapi yang ngomong siapa ini ya? Yang ngomong ini 2 menitnya Charlie, ini 2 menitnya Charlie. Ayo diulang lagi, riset lagi. Yuk silakan Charlie, mulai lagi. Rifa kalau belum selesai ngomong dulu, makanya waktunya dimanfaatkan, jangan kayak itu ya. Udah, nggak usah ke situ. Ayo lanjut, silakan Charlie ke topik lagi. Yuk dibuka mute-nya. Ya, sekarang begini ya. Kalau tentang manusia masih mengalami kematian karena penentuannya adalah nanti pada hari penghakiman, siapa yang nantinya memperoleh hidup kekal dan siapa yang memperoleh kematian kekal ya. Di dalam kekristenan ada 3 kematian. Pertama, kematian rohani. Saat Tuhan berkata jangan kamu makan, hari itu kamu mati. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari itu kamu makan, kamu mati. Kamu terputus dari Tuhan, sumber hidup itu, dan kamu mati secara rohani ya. Karena Adam mati secara rohani dulu, baru dia mengalami kematian secara fisik. Kejadian 5 ayat 5 mengatakan umur Adam 930 tahun dan dia mati. Jadi ada 2 kematian di situ ya. Kejadian 2 ayat 17 itu kematian rohani, dan kejadian 5 ayat 5 itu kematian secara fisik. Dan ada kematian kekal kalau kalian
tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Ya, di situ jelas. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup membayar hutang dosanya kecuali orang yang tidak berhutang dosa. Ya, di dalam Kristen, di dalam kitab Taurat, semua orang Yahudi pun sampai sekarang tidak mengatakan Adam pernah diampuni dosanya. Karena kalau Adam diampuni dosanya, dia tidak akan diusir dari Eden dan dia tidak akan mengalami kematian. Itu buktinya. Nahum pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah kepadanya. Oke, terima kasih ya Charlie ya. Memang di Nahum 1 ayat 2 sampai 3 Tuhannya Charlie itu pendendam ya. Emang ada dalilnya begitu. Ya alhamdulillah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam umat Islam. Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi ketika Adam minta ampun, ya namanya juga Tuhan ya. Dikasih lah, kan Maha Pengasih ya. Jadi nggak perlu dia mewariskan dosa Adam kepada anak cucu Adam untuk hanya ingin menjadi manusia kemudian mati di tiang salib. Nah Charlie ya, pertanyaan saya sudah kamu jawab, tetapi anehnya kembali lagi tentang dosa sendiri kamu belum jelaskan. Terus yang mengajarkan dosa waris kamu juga belum jelaskan, karena setahu saya cuman Paulus yang mengajarkan dosa waris itu ya upah dosa adalah maut gitu ya. Padahal di kitab kamu itu Henok juga manusia, Elia juga manusia, Maria juga manusia. Nah, apakah mereka ini termasuk berdosa, Charlie? Kalau begitu kapan mereka mati di kitabmu, Charlie? 3 orang ini, Charlie ya. Apakah ada tertulis kematian mereka bertiga, atau jangan-jangan mereka bertiga bukan manusia, bukan keturunan Adam ya Charlie ya? Tuhan kok bisa pilih-pilih, atau Tuhan lupa nih yang 3 ini manusia sehingga yang 3 ini tidak dimatikan Tuhan tapi diangkat ke surga. Maria belum tahu ya aku ya apa dia kemana. Maria mamahnya Yesus loh ya. Nah tapi kalau Henok sama Elia kan diangkat ke surga tuh, sementara kan dia juga manusia karena katanya semua manusia udah lahir dalam dosa dong. Saya alhamdulillah jadi umat Islam ya, setiap anak yang baru lahir itu tidak berdosa karena setiap yang lahir itu fitrahnya suci Muslim ya, orang tuanya menjadikan Nasrani dan Yahudi juga Majusi gitu ya. Artinya Tuhannya umat Islam Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, gak kejam, gak pendendam seperti Tuhannya Charlie. Terima kasih Charlie, lanjut. Ya, tentang setiap orang yang lahir itu sudah memiliki dosa waris. Jadi begini ya, ini yang diwariskan ini bukannya setiap orang melakukan dosa masing-masing, tetapi yang menjadi natur dosa ya, dan natur dosa itu sudah melekat pada manusia. Pada waktu Adam di Taman Eden dia melanggar perintah Tuhan, dia bukan lagi manusia yang suci. Karena dia lebih memilih mendengarkan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Di situ manusia sudah jatuh dalam dosa, sama seperti ya. Jadi kamu tidak bisa mengatakan, berarti bayi itu dia itu melakukan dosa apa gitu ya. Jadi begini ya, di dalam Mazmur 51 ayat 5, Daud pun mengatakan di dalam kandungan ya. Sejak dalam kandungan aku, ya saya tunjukkan ayatnya ya. Aku tahu aku dikandung dalam dosa ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa. Sesungguhnya dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku aja dalam dosa aku dikandung ibuku ya. Jadi di sini sudah jelas waktu di dalam kandungan pun sudah ada dosa waris. Ini kitab Mazmur 1000 tahun sebelum ada Kristen ya, sebelum ada Kristen ya. Kristen belum ada Paulus, belum ada Paulus. Jadi bahkan Raja Daud mengakui dia adalah orang berdosa ya. Dia adalah manusia yang berdosa ya. Tidak ada satupun manusia yang suci walaupun dari lahir ya. Sifat dosa ini ya, natur dosa ini sama seperti apa ya? Ya, udah habis ya. Nah, oke,
Aku tanggapi aja langsung penjelasan Charlie. Aku tahu ayat itu. Kalau kita baca sebenarnya kan di situ tertulisnya begini ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Di sini kan Daud sedang menjelaskan bahwa dia itu, bahwa ini khusus dia. Maksudnya kan dia menceritakan tentang dia. Dia tidak mengatakan bahwa semua manusia itu menurut ajaran Tuhan telah berdosa. Aku bicara tentang dosa waris. Di manakah nabi-nabi yang lain mengajarkan bahwa dosa itu diwariskan? Kamu bawa Mazmur di mana Daud Yakub siapa namanya sini Daud ya. Daud mengatakan bahwa dialah yang Daud bicara tentang dirinya tentang ayat ini. Kenapa kalian lepas dari konteks ayat? Biasanya kalian suka kontak. Kali ini kok bisa-bisanya ketika Daud yang diperanakan dari dosa kok bisa semua orang. Faktanya kan Henok itu tidak berdosa, Elia tidak berdosa, Maria kecuali kamu mau mengatakan Maria mamahnya Tuhan berdosa juga nggak apa-apa. Kalau aku ikhlas aja sih ya. Nah, kemudian konsekuensi dari dogma kekristenan ini adalah kalau upah dosa adalah maut, maka bayi baru lahir pun berdosa, dan jika mereka meninggal bahkan belum dilahirkan pun maka mereka masuk ke dalam neraka atau mati dalam maut atau apalah istilahnya, nggak tahu lah ya. Walaupun ini mereka belum melakukan sebuah kejahatan. Tuhan macam apa seperti ini menghukum mereka yang tidak berdosa sama sekali. Padahal anehnya di kitab mereka tertulis bahwa ya seseorang itu berbuat dosa, melakukan salah satu yang dilarang Tuhan. Ini Imamat 5:17 kalau kita baca ini ya. Kita baca Imamat 5:17. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ialah yang bersalah dan harus menanggungnya kesalahan sendiri. Ini macam mana Tuhan ini pelin-pelan. Giliran kata dia kalau ada yang salah tanggung sendiri, tapi giliran apa di dalam Kristen katanya percaya dosa waris itu gitu. Ini lucu banget nih, Tuhan ini kok pelin-pelan gitu ya. Mungkin karena dia pengen mati kali ya, biar ketemu manusia terus mati, ada melodrama begitu, biar gimana gitu, biar seru aja kali hidup Tuhan kali ya. Makanya ada dosa waris ini. Makasih, cari lanjut. Ya, jadi tentang Adam diampuni dosanya, saya tadi bilang kalau Adam diampuni dosanya, dia tidak akan diusir dari Eden dan tidak akan mengalami kematian. Sekarang saya minta Anda menunjukkan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat Musa ya, di mana dikatakan Adam diampuni dosanya. Di mana ya? Kalau memang Adam diampuni dosanya, kita periksa ya dengan ilmu silogisme ya. Ini dengan teori metodologi silogisme ya. Perintah Tuhan di Kejadian 2 ayat 17, jangan kau makan buah itu ya. Pada hari itu kamu makan, kamu mati ya. Kalau Tuhan memberikan larangan itu dan dia tahu Adam akan melanggarnya ya, terus dia mengampuni Adam begitu saja, dia mengampuni Adam begitu saja ya, tanpa syarat, tanpa tukar guling, tanpa ada bayaran ya. Buat apa dia buat hukum itu? Buat apa dia membuat larangan itu? Logisnya kan gitu. Kalau misalkan dia membuat hukum itu dan akan meniadakan hukum itu, buat apa dia membuat larangan itu? Lebih baik baginya, bagi Tuhan, untuk meniadakan perintah itu, larangan itu, ya, meniadakan larangan itu, daripada dia menghukum Adam. Nyatanya, Adam harus bisa membayar dosa itu dengan kematian. Mutlak perintah Tuhan. Kamu makan, kamu mati. Oke, saya tanggapi lagi Charlie ya. Tadi Charlie mengatakan tunjukkan di mana Adam diampuni. Ya benar, saya mengakui Tuhanmu kejam Charlie. Dia pendendam di dalam kitab Nahum. Saya nggak apa-apa. Saya ikhlas kok kamu punya Tuhan yang kejam, redo saya mah. Tapi Tuhan kami, kan saya bilang Tuhan kami yang maha pengampun. Tuhanmu kan nggak maha pengampun. Dia memang pengen mati aja mungkin biar ketemu kalian gitu kan. Kalau Tuhannya kami umat Islam ya, di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa Adam itu diampuni ya. Itu ada jelas surahnya.
ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ya. Nah, jadi artinya kalau Tuhan kamu memang pendendam, dia harus dibayar dulu baru diampuni dengan darah manusia gitu ya. Enggak apa-apa, aku redo dan ikhlas, aku support kamu menyembah kepada Tuhan yang semacam itu. Artinya kami sebagai umat Islam bersyukur, Tuhan kami itu bermoral, Tuhan kami baik, Tuhan kami Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kalau gitu, tapi aneh juga sih Charlie ya, kalau kamu bilang Tuhanmu itu harus ada darah manusia dulu untuk mengampuni, tapi di dalam 1 Raja-Raja ayat ke-8 pasal ayat 1 Raja-Raja 8 ayat ke-30 sampai ke-32 ya, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga, dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Berarti Tuhanmu beda sama Tuhannya Bani Israel, Charlie. Tuhannya Bani Israel itu kalau hamba-hambanya minta ampun tuh didengerin terus diampuni, nggak pakai darah manusia. Nah kalau Tuhanmu harus pakai darah manusia karena dia pendendam, nggak masalah Charlie, aku ikhlas dan redo ya. Jadi tetaplah menyembah kepada Tuhan yang kejam, pendendam, harus punya darah dulu baru kalian diampuni. Enggak, kalau Tuhan kami enggak. Tuh di dalam 1 Raja-Raja tadi aku bacain ya, Tuhan Bani Israel juga nggak butuh darah kok, dia bisa mengampuni dari surga kok ya. Makasih Charlie atas pengakuannya yang jujur bahwa Tuhanmu itu sangatlah kejam. Alhamdulillah aku ini muslim. Ya teman-teman di live komen, alhamdulillah kita muslim. Terima kasih Charlie. Lanjut. Ya, Rifa masih belum jawab pertanyaan saya. Ya, masih belum jawab pertanyaan saya. Kalau dengan metodologi silogisme tadi, kalau ya dua fungsi if, kalau Tuhan memang akan mengampuni Adam begitu saja, buat apa dia buat larangan? Ya, untuk apa dia membuat hukum itu? Ketetapan itu dikatakan waktu itu, ya, jangan kamu makan, karena pada waktu kamu makan kamu mati. Nah terus bagaimana supaya Adam ini nggak mati? Karena Adam sudah makan buah itu, ya, dia sudah memakan dan dia melanggar larangan Tuhan. Ya, caranya biar Adam ini nggak mati gimana? Oh, Tuhan harus bohong, dia harus menjilat lagi ludahnya. Oh nggak bisa. Ketetapan Tuhan itu mutlak sekali dan selamanya. Dia katakan itu mati, ya mati. Masa Tuhan bilang, oh iya, tadi aku bilang kamu mati ya kalau makan deh. Oh, nggak jadi deh, jangan. Kamu nggak jadi mati deh. Nggak bisa begitu. Tuhan macam apa yang seperti itu? Nggak bisa. Silogismenya membuktikan kamu tidak bisa membatalkan larangan Tuhan itu. Konkret. Ini adalah premis yang tidak terbantahkan. Dari situ kita tahu bahwa kalau kita berhutang dosa, kita harus bayar dengan kematian. Nah, caranya bagaimana? Kalau supaya Tuhan yang mengasihi, sangat mengasihi manusia, ya, tidak seperti yang kamu katakan Tuhan itu kejam. Ya, Tuhan punya ketetapan dan itu harus wajib. Tetapi juga Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya harus ada yang menggantikan Adam. Harus ada yang bisa membayar hutang dosanya. Siapa? Yang tidak berdosa, yang tidak berhutang. Siapa manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Maka harus ada yang bisa menjadi manusia untuk membayar dosa Adam. Ada yang nggak berdosa mah, Maryam itu nggak berdosa, Henok nggak berdosa, Elia nggak berdosa, kenapa nggak jadi kurban aja sekalian? Jadi itu ya yang lain bahasanya itu ya. Nah sebenarnya pertanyaan Charlie ini tuh bukan masalah umat Islam ya. Kamu mempertanyakan apa yang ada di kitab kamu, kenapa Adam diberikan aturan kemudian Tuhan mengampuni begitu saja? Lah itu kan Tuhanmu, bukan Tuhannya kami umat Islam. Kamu mempertanyakan imanmu kepada saya, ini lucu. Nah yang anehnya juga saya mempertanyakan hal yang serupa. Kenapa Tuhanmu memberi aturan kepada Adam sementara Adam itu belum diberi pengetahuan baik dan buruk? Seorang bayi ini, ibarat bayi nih ya, udahlah dia nggak tahu mana yang baik mana yang buruk, terus diberi jangan kau makan buah itu. Ibarat kata nih bayi umur 2 tahun, anak kecil jangan kamu pegang api ini ya, nanti kamu terbakar loh. Ini Tuhan kok aneh gitu ya Charlie ya, tiba-tiba belum diberi ilmu pengetahuan yang baik dan buruk tapi sudah diberikan aturan. Kalau melanggar hukumannya ngeri lagi loh, diwariskan. Kita fokus ke dosa waris. Kalau di dalam kitab kamu, saya percaya Tuhanmu memang kejam karena memang Tuhanmu itu pendendam. Itu kamu bacakan tadi Nahum 1 ayat 2, dia penuh dengan amarah. Saya nggak tahu di mana kasihnya ya. Ya, yang satunya juga ada
2/3 hampir sama, itu ada di bawahnya. Lanjut. Ya kemudian udah jangan bahas itu, nanti habis waktu aku. Nah yang anehnya juga ya, aku kalau kamu bertanya tentang Adam, ya memang di dalam kitab kamu Adam berdosa juga nggak apa-apa. Bahkan mau kamu bilang Daud juga berzina juga nggak apa-apa. Tapi ingat ya bahwa sesungguhnya dosa waris itu yang tidak ada, karena di dalam kitab Yeremia 31:30 setiap orang yang berdosa itu karena kesalahannya sendiri, mati karena kesalahannya sendiri, bukan ditanggungin, dibagi-bagiin ke keturunannya. Charlie, yang kita bahas nih fokus di dosa waris, karena perbedaan kita dosa waris. Charlie, kalian punya dosa waris, kami mewariskan harta, kalian dosa yang diwariskan. Kasian dong bayi-bayi baru lahir itu nggak tahu apa-apa, mati tiba-tiba ya, mamanya keguguran, atau dia udah lahir ngowek ke dunia mati, masuk neraka. Tuhan macam apa yang begitu, Charlie? Lanjut Charlie, sehat ya Dek ya, semoga sehat, abis ini saya terapi. Ya habiskan waktunya. Udah buat ya. Kamu aja. Jangan ngomong lagi ya, Ya, sekarang begini, kamu tadi bilang kita membahas dosa waris ya, tetapi kamu mengutip kitab Yeremia pasal 31 ayat 37 yang tidak berhubungan dengan dosa waris. Kita bahas dosa waris ya. Kamu mengutip ayat yang tidak sesuai dengan konteksnya. Ya. Yeremia pasal 31 ayat 37 ya. 30 Charlie. Telingamu budak ya. Ternyata ya. Mending aku keriput daripada kamu budak. Gini ya. Kan tadi saya bilang jangan ngomong. Kamu sekarang tadi nanya. Tadi nanya aku gimana si tante. Ayat 30 ya. Ya. Ini bukan tentang dosa waris ya. Di mana dikatakan di sini tentang dosa waris? Ini adalah perbuatan dosa perorangan. Tetapi yang menjadi masalah sejak Adam jatuh di dalam dosa, semua manusia naturnya berdosa. Natur dosa itu begini, kalau misalkan kamu dulunya adalah seorang juragan, bangkrut, dan kamu jatuh miskin, kodratmu kamu miskin. Jadi miskin seumur hidup. Nah, miskin bukanlah sebuah perbuatan berdosa atau sebuah perbuatan, bukan. Miskin itu udah status, sifatmu, naturmu. Nah, itulah yang berusaha dirubah oleh Tuhan ya, bukan masalah perbuatan perorangannya. Ingat, kita ngomongin tentang dosa waris, bukan dosa perorangan. Kamu ngutip ayat ini adalah dosa perorangan. Tidak dikatakan di ayat ini dosa Adam. Tidak ya. Jadi kamu jangan salah ya. Tentang Nahum ya, saya tunjukkan ayatnya. Nahum pasal 1 ayat 3 ya. Nahum pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi tidak sekali-kali Ia membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Adam bersalah. Oke, saya lagi ya. Berapa kali lagi nih, Kores? Berapa kali saling tanggap-tanggapan? Berapa kali lagi saling tanggap-tanggapan ini? Kores, mana ini? Ya, udah ada yang baru belum? Kristenannya. Belum. Udah lanjut ya. Lanjut. Tadi si Charlie bilang yang di Yeremia yang saya bawa itu tidak ada sangkut pautnya sama dosa waris. Justru itu membantah dosa waris, Charlie. Ya kan di situ dituliskan, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Ya, setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Ini dikatakan giginya sendiri yang ngilu lah. Kenapa ketika Adam berbuat dosa kok anak-anak cucunya menanggung kegiluan? Maksudnya ini membantah dosa waris. Siapa yang ngajarin kalian dosa waris? Kok dosa diwariskan gitu loh. Dan ini apa konsekuensi dogma kalian itu mengerikan loh, buat apa moralitas manusia. Dimana saya katakan bayi yang baru lahir dari kalangan umat di luar Kristen, kalau nggak tahu ya nanti kalian punya alasan, kalau karena Kristen bapaknya dibaptis mamanya dibaptis otomatis masuk surga juga lah anaknya, mungkin gitu kali ya, karena kalian bisa asumsikan. Tapi kalau di luar yang Kristen, yang bayi baru lahir 2 bulan belum berbuat salah dia mati, itu berarti Tuhan cuma nyiptain itu anak buat masuk neraka doang gitu loh. Dia tuh udah nanggung dosanya Adam. Coba bayangin lu moral lu kemana, Tuhan lu kemana moralnya kayak gini gitu loh. Anak baru lahir tiba-tiba oe meninggal. Kan banyak tuh ya yang dibunuh bapaknya, bahkan ada yang dibunuh bapaknya tuh 3 bulan 2 tahun yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa berbuat dosa, nggak tahu berbuat dosa itu. Tiba-tiba nih dihukum sama Tuhan. Tuhan macam apa kayak gini gitu loh, mewariskan dosanya Adam
kepada anak-anak kecil, tiba-tiba nih anak masuk neraka gara-gara Adam doang. Padahal udah jelas tuh di Yeremia 30 tadi kan dikatakan. Jadi yang sakit, yang ngilu gigi itu yang jahat sendiri. Lah ngapain diwarisin, ini dosa gitu loh. Apa karena Tuhan kepengen action nanti dia biar dikasihani ya, makanya katanya ajaran kasih. Tapi kalau kasih lucu ya, beda ya dengan kasihani. Kalian kan Tuhannya kan memang kasihan ya, dipaku, disalib, digantung, memang sungguh kasihan memang. Jadi aku nggak ngerti deh Tuhan ini apa karena supaya ingin terlihat hero mati di tiang salib, makanya dia udah deh pokoknya gue nggak mau deh kalau nggak ada penumpahan darah, pokoknya tumpah darah pokoknya. Tapi kalian tetap mati juga gitu ya. Bicara mati rohani, tunjukin dalilnya mati rohani itu di mana ya? Jadi gini ya, tentang mati rohani kita ikuti lagi perkataan Daud ya. Saya tunjukkan ini tadi ya, kamu lagi ngomongin tentang Yeremia 31 ya. Di mana disebutkan ini tentang dosa waris? Di mana? Kamu tahu konteksnya? Yeremia itu hidup tahun berapa Masehi? Ya. Bagaimana situasi kehidupannya saat itu? Ya. Bangsa Israel saat itu sedang ada dalam pembuangan ya. Waktu kitab Yeremia ini dituliskan, dan mereka itu dalam perbudakan. Kalau misalkan seorang bapak itu ketahuan nyolong atau gimana, masa anaknya ikut nanggung? Enggak dong. Tetapi mereka hidup dalam penjajahan saat itu ya. Kamu harus tahu konteksnya, itu tidak berhubungan dengan dosa waris Adam ya. Nah, tentang dosa waris ya. Kita buka kitab Mazmur. Ini Mazmur Daud ya. Daud, Raja Israel yang oleh orang Israel itu mengatakan Mesias itu harus seperti Daud. Tapi Daud sendiri mengatakan ya, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita. Ya, jiwa kita ini dosa apa? Rohani kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, ya. Bukan secara fisik. Bukan seperti orang-orang Yahudi menantikan Mesias yang harus memerintah bangsa Israel keluar dari penjajahan para bangsa-bangsa lain. Enggak. Daud sendiri pun mengatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita, perisai kita, yang melindungi kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari dosa Adam. Ya. Ya. Ini baca. Ya. Baca ini. Kamu harus tahu itu. Bahkan Raja Daud mengatakan ini, mengakui bahwa jiwanya itu menanti-nantikan Tuhan. Ya, kamu harus tahu itu. Ya, silakan. Oke, saya harus tanggapi lagi nih Charlie. Charlie, aku nggak ngerti dengan pernyataan kamu tadi Mesias seperti Daud itu gimana? Maksudnya Mesias harus punya gundik, intipin istri orang mandi gitu. Aku nggak bilang gitu. Ya. Aku nggak bilang gitu. Aku nanya ya. Yaudah. Aku nggak bilang gitu ya. Tenang. Jangan. Aku tadi udah bilang. Aku nanya. Jangan menyimpulkan apa yang tidak aku katakan. Kan nanya. Jangan menyimpulkan apa yang aku tidak katakan. Ini kamu kebiasaan kamu. Aku kamu nanya. Harus biasakan. Jangan menyimpulkan apa yang tidak aku katakan. Belajar bahasa Indonesia kenapa sih Charlie? Kamu dulu nilai bahasa Indonesia berapa sih? Apa yang tidak aku katakan. Oh my God. Aku tidak mengatakan itu. Kamu jangan berasumsi liar ya. Itu namanya tidak sopan itu namanya. Itu namanya tidak sopan. Itu liar, asumsi liar ya. Dan itu tidak bisa dibenarkan di dalam debat ya. Orang cuma nanya. Tidak bisa di dalam debat itu kamu berasumsi liar seperti itu ya. Tidak bisa ya. Kamu harus ini akibat menyembah Tuhan yang pendendam. Kamu harus tahu aturan debat ya. Jangan berasumsi liar ya. Jangan sekali-kali coba jelaskan sama aku apa yang dimaksud dengan asumsi dan pertanyaan itu apakah sama? Saya kan tidak mengatakan. Saya bertanya. Saya tidak mengatakan bahwa Mesias harus seperti Daud yang punya gundik. Saya tidak mengatakan itu. Kamu jangan nakal ya. Kamu jangan nakal ya. Kamu udah tua loh. Iya, aku udah tua, makanya aku ajarin jangan kamu nakal kamu. Ya, kamu harus tahu aturan, beradab, punya pola pikir yang benar. Sudah, tante, celananya tuh bocor belakang tuh kolornya tuh. Sudah diam kau encong. Udah kau ditanya itu, bukan berasumsi. Paling belakang.
Diam kau, diam sebelum saya kick kau di sini. Aduh, diam. Tante. Jadi dialog kayak bencong aja kau. Jadi beginilah akibat kalau kita memiliki Tuhan yang pendendam, Tuhan yang membutuhkan darah manusia untuk mengampuni, maka akan berefek ke mental kita, di mana mental kita akan seperti kurang lebih ya begitulah seperti Tuhan kita ya. Saya cuma nanya padahal tidak menyimpulkan dengan bertanya itu berbeda ya. Charlie belajar lagi bahasa Indonesia ya, Dek. Baik. Saya coba akan menerangkan kepada Charlie lagi. Saya sudah katakan Charlie, saya redo dan ikhlas kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa mengampuni tanpa darah manusia. Saya dukung teman-teman Kristen semuanya. Ayo kalian sembahlah Tuhan kalian itu yang tidak mampu mengampuni tanpa darah manusia. Saya support kalian ya. Tapi kan saya sudah katakan tadi di dalam kitab Raja-Raja, ternyata Tuhannya Bani Israel tuh beda karakternya dengan kalian, Tuhan kalian yang kejam bin aneh itu gitu ya. Satu lagi nih Charlie, saya cuma mau katakan di dalam kitab Yehezekiel pasal ke-18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Lah Tuhan lu ngebebanin dosanya Adam ke anak cucu Adam sampai ke zaman kalian ini. Ini macam apa Tuhan, kok gini banget Charlie ya. Udahlah, dia bilang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Lah tiba nenek moyang kita Adam yang salah, tiba-tiba kalian ngaku Kristen memiliki dosa, diwariskan dosanya Adam. Ini luar biasa lucu, yang aneh gitu ya ajaran kalian itu. Aku ikhlas, aku terima Tuhannya kalian itu tidak mampu mengampuni tanpa tanpa darah seperti orang-orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu tahu gak sih pagan itu harus mengorbankan dulu tuh anak-anaknya itu biar terampunilah segala macam. Nah begitu memang karakteristiknya, tapi beda dengan Tuhan kami yang mengampuni karena dia maha pengasih, maha penyayang, dan dia menciptakan manusia bukan untuk jadi bukan lahir dengan dosa doang, enggak. Atau ya seperti Tuhan kalian lah ya, yang dia menciptakan manusia hanya untuk berdosa. Terima kasih. Oke, saya waktu tolong jangan jalan dulu. Saya mau tanya Rifa dulu. Kamu tahu Yeskiel itu hidup tahun berapa Masehi? Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa kamu asal sembarangan comot ayat? Yeskiel bukan Tuhannya, bukan konteks ayatnya. Sekarang gini, saya tunjukkan tentang Yesus ya, Tuhan yang bisa mengampuni dosa tanpa ada pertumpahan darah ya. Bahkan sama seperti kamu mengatakan tentang Henokh dan Elia itu diangkat ke sorga, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Hak prerogatif itu gitu. Tidak umum, tidak berlaku umum. Sama seperti waktu Yesus mengatakan ya, Yesus melihat, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ini Yesus mati nggak? Aku tanya kamu. Tidak. Yesus tidak mati saat itu. Tetapi dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ini kamu baca lagi. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengetahui pikiran dan berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan? Ya? Manakah lebih mudah? Ya, lebih mudah yang mana buat Muhammad, nabimu? Dosamu sudah diampuni, atau bangun dan berjalanlah. Antara dua pilihan, kamu mengampuni dosa atau kamu berbuat mujizat. Ini keduanya dilakukan oleh Yesus pada saat bersamaan, dan Yesus belum mati saat itu. Haleluya, kamu mengakui bahwa Tuhan mengampuni dosa, tidak perlu pertumpahan darah. Tetapi ini adalah hak prerogatif. Hak prerogatif Tuhan tidak berlaku secara umum kepada seluruh umat manusia. Haleluya. Tadi Rifa sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan karena Yesus mengampuni dosa. Nah, itu dan namanya dia, baru menyimpulkan. Tunggu dulu, masih waktu. Belajar ya, Dek ya, bahasa Indonesia ya. Waktuku ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa mengampuni dosa. Udah habis waktumu, Nak. Udah habis ya, Nak. Ya, jadi Charlie ya, kembali lagi apa yang kamu
tampilkan kepada saya itu justru itu luar biasa loh, dalil kamu bahwa ternyata Yesus bisa mengampuni, tapi kok ternyata ngapain dia mati lagi? Coba, ini Tuhannya aneh Charlie ini ya. Saya bersyukur jadi umat Islam, Tuhannya nggak aneh, nggak punya kepribadian ganda, nggak neko-neko Tuhannya gitu ya. Katanya Yezekiel tahun berapa? Apa korelasinya coba Yezekiel hidup berapa? Kan dia kan Bani Adam. Emang Yezekiel bukan keturunan Adam. Di sini kita fokus di dosa waris. Itu dosa waris itu ajaran siapa sih kan gitu intinya, karena dosa waris ini aneh loh. Bayangin ya, Adam cuman makan buah doang, itu anak cucunya nanggung dosa. Lah tiba-tiba Yesus gampang banget ternyata bisa ngampunin dosa. Lah ngapain dia mati coy? Kan begitu. Ini Tuhan kenapa sih kok sama Adam pilih kasih banget, giliran sama Henok sama yang lain, sama Daud yang ngintipin Batseba mandi nggak apa-apa itu. Daud bahkan dari keturunan Daud timbul Mesia. Abraham punya gundik malahan makan-makan di surga. Lah Adam cuma makan buah doang. Ini Tuhan kenapa sih Charlie? Tuhan lu kok aneh banget sih Charlie? Sok-sok milih-milih gimana gitu ya, prerogatif. Oh ya, berarti Tuhanmu kalau kamu bilang hak prerogatif. Alhamdulillah Tuhan kami itu merata adilnya ya. Merata adilnya, nggak pilih-pilih nih siapa yang suka-suka gue doang gue masukin surga, kayak mau gue ampuni si Adam. Nggak bisa gue ampuni si Adam. Soalnya si Adam tuh mungkin kayaknya si Tuhan nih kayaknya nggak suka nih sama Adam ya. Padahal salah dia juga gitu ya. Adam nggak tahu apa-apa, dikasih larangan, giliran Adam salah, keturunannya dapat dosa waris. Giliran Abraham punya gundik, nggak mati, padahal duluan Abraham mati ya, baru Yesus datang ke tahun selanjutnya di zaman Herodes membunuh dirinya demi mengampuni kalian katanya. Nah Abraham makan di surga, padahal Abraham punya gundik loh. Apa jangan-jangan Tuhanmu kalau Abraham yang punya gundik nggak apa-apa, giliran Adam cuma makan buah doang nggak boleh gitu ya? Ini lucu banget nih Tuhan nih lama-lama Charlie. Ini harus pergi ke psikiater sih kalau menurut aku sih, kalau ada orang seperti ini orang ya, kalau ada orang gini ini harus ke psikiater nih pelin-pelan gitu ya. Makasih Charlie. Lanjut Charlie. Iya, makanya kamu harus tahu kisahnya Adam ya. Waktu Adam itu makan buah itu karena apa ya? Padahal dia tahu loh. Dia tahu ya. Kamu makanya harus baca kisahnya ya. Jadi waktu Tuhan berkata di Kejadian 2 ayat 17, Adam ada di situ. Adam ada di situ dan dia tahu. Tuhan berkata itu. Makanya Tuhan waktu Adam itu melanggar itu, dia dihukum. Tapi kamu harus tahu, waktu Hawa yang pertama kali digoda, ya, perempuan dikatakan ini enggak? Ini dikatakan dosa Adam enggak? Atau dikatakan dosa Hawa enggak? Waktu perempuan ini melihat, ya, dan dia melanggar, dia makan buah itu, dia berdosa enggak? Dia tidak dikatakan berdosa. Karena Hawa tidak tahu ya. Jadi waktu Hawa memakan buah ini ya, suaminya pun memakannya. Tetapi waktu Hawa memakan buah ini, dia tidak dikatakan berdosa. Karena dia dihasut oleh ular. Dan dia tidak tahu peristiwa waktu Tuhan berfirman di Kejadian 2 ayat 17 ya. Ini saya sambil menunjukkan ayat ya, saya sambil tunjukkan ayatnya ya. Ya, di Kejadian 2 ayat 17 ya, jangan kau makan buah ini. Tuhan berfirman kepada Adam ya. Nah, terus di Kejadian 2 ayat 18-nya, ayat berikutnya, baru Tuhan menciptakan Hawa ya. Jadi Hawa belum ada waktu firman ini diperkatakan kepada Adam. Makanya di Kejadian 3 ya, ini aku tunjukin ayatnya. Kejadian 3 dikatakan waktu Hawa itu memakan buah itu, dia tidak dikatakan berdosa ya. Tetapi waktu suaminya makan, ya, itu dia dikatakan melanggar karena Tuhan bilang kepada Adam, ya, Tuhan bilang kepada Adam, ya, ngerti ya? Paham kamu? Oke, terima kasih. Saya tangkap ini makin aneh lagi nih Tuhannya Charlie. Menurut Charlie ini yang pertama katanya Hawa nggak ikut bersalah, Adam yang salah lah. Kenapa kok Hawa yang dijadikan sakitnya makin melahirkan? Kenapa nggak manusia aja yang melahirkan? Charlie sakit, Adam aja sekalian yang kurang ajar menurut kamu kan? Kenapa nggak Adam aja yang sakit, kok perempuan yang sakit pas melahirkan? Ini lucu banget nih Tuhannya Charlie ini. Katanya Hawa nggak dosa, Hawa nggak salah. Tapi yang menanggung sakit siapa? Hawa. Makin ditambahin
sakitnya melahirkan, kata Tuhan lu tuh Charlie. Nih firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Adam nih kurang ajar banget jadinya ya. Udahlah dia yang salah menurut si Charlie, tapi malah berkuasa kepada ini perempuan. Hawa nggak salah. Ini Tuhan macam apa sih Charlie? Aku alhamdulillah ya Charlie punya Tuhan tuh nggak kayak gitu, nggak aneh gitu. Kami umat Islam tuh mensupport kamu menyembah Tuhan yang begini, nggak apa-apa. Tuhan yang pendendam, menebus dosa harus dengan darah, tapi ternyata dia bisa mengampuni. Berarti yang dia tebus darah cuman Adam doang gitu ya. Adam salah apa lah gitu ya. Terus kata kamu yang aneh lagi tuh, pernyataan kamu tuh makin aneh lagi, tau gak sih? Hawa tuh nggak salah karena dia kan nggak tahu hukum aturannya. Jadi dia nggak salah. Lah ngapain dia yang harus birahi kepada suaminya? Dia di bawah kekuasaan suaminya. Ya tunduklah kalian perempuan di dalam Korintus segala sesuatu kepada laki kalian. Yang kurang ajar si Adam. Kok perempuan? Aduh ini Tuhan wanitanya nggak ada banget sih ya. Pantesan ya wanita selama ini dihina-hina di dalam Kristen ya. Nggak ada Tuhan perempuan. Terus nggak ada Tuhan perempuan Kanaan dipanggil anjing sama Yesus. Aduh ya Allah, perempuan ini, aduh beruntung banget aku jadi umat Islam yang kalau kalian itu ibumu perempuan itu dimuliakan 3 kali bahkan dari Adam. Adam udahlah salah menurut si Charlie, Hawa nggak salah. Tapi yang dijadiin sakit ngelahirin malah Hawa. Terus berkuasa lagi. Lakinya lagi, birahi lagi sama lakinya. Ini Tuhan macam apa Charlie, begini amat nasibnya kalian. Aduh sedih deh kalian jadinya harusnya loh. Udah habis waktu ya, kok nggak bunyi sih? Kok nggak bunyi? Ya teng udah bunyi tuh. Oke ya, sekarang saya tanya kamu Rifa, birahi terhadap suami itu namanya nikmat atau hukuman atau kutukan atau suatu penderitaan? Saya tanya kamu, birahi terhadap suamimu, setiap istri birahi sakit terhadap suaminya. Itu. Enggak, saya tanya tentang birahi. Kalau ya kamu birahi kan Adam juga sama-sama enak. Saya tanya kamu. Saya tanya Adamnya kamu. Juga sama-sama itu enak. Termasuk nikmat atau itu termasuk hukuman, penderitaan? Loh itu nikmat Tuhan. Kok kamu bilang itu adalah penderitaan, siksaan? Jangan lupa yang mana? Sakitnya. Siksaan seperti itu. Sakit ngelahirin. Tunggu. Kamu diam. Ini waktuku, ya. Nikmat Tuhan itu kamu harus syukuri. Jangan kamu bilang itu termasuk dari siksaan Tuhan. Ya, birahi wanita kepada suaminya itu adalah nikmat Tuhan. Muslim pun mengakui itu. Jangan salah kamu, ya. Sekarang gini, ya, tentang sakit saat melahirkan. Waktu kamu melahirkan, kamu tahu berharganya orang yang kamu lahirkan, anakmu, begitu berharganya karena sakitnya itu kamu mengasihi. Karena kamu begitu sakitnya kamu rasakan waktu melahirkan. Ya, itu adalah nikmat Tuhan, jangan kamu salah itu ya. Ya, kamu pikirkan dulu itu tentang birahi itu. Itu nikmat Tuhan atau siksaan Tuhan kepada kamu, ya? Kamu merasa itu adalah siksaan. Ya mutilasi aja itunya vaginamu, ya. Ya biar kamu nggak merasakan nikmat itu, ya. Ini ya, mulut kayak mulut bencong bener. Ini Zuma, kamu diam. Biar kita lihat, Bang. Kamu duduk di kursi paling belakang, ya. Kamu dengan saya 5 menit kamu selesai, tamat kau. Bukan saya. Kamu harus syukuri kita tunjukkan itu, Islam ya. itu syukuri lebih itu, mulia dari berterima kasih kepada Bang. Tuhan itu. Birahi itu suatu hal yang baik itu. Ya, baik, nikmat Tuhan itu. Baik, sayangnya Tuhanmu nggak punya birahi ya, yang sebagai manusia. Moderator, partisipan boleh nanya ya nanti. Boleh. Nanti terakhir abis kira itu adalah siksaan. Baik, dia lupa bahwa Tuhannya menjadikan rasa sakit makin bertambah. Ingat ya, kita fokus di poin firman-Nya kepada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Kamu kenapa nggak fokus di situ, Charlie? Ya Tuhanmu yang kejam itu. Katanya kan tadi Hawa nggak bersalah. Kemudian aku jawab nih. Dan aneh juga, Adam katanya yang salah kan Charlie ya. Tapi kenapa tanah yang dikutuk? Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ini Tuhan aneh lagi nih, yang salah Adam kok tanah yang dikutuk. Ini lucu banget nih Tuhan. Masalah birahi itu kan saya tidak fokus di birahi itu, mungkin kamu aja yang terlalu birahi saat ini ya. Jadi ketika kamu katakan ini
premisnya saya bawa atas statementmu sendiri yang mengatakan justru Hawa itu tidak bersalah karena dia belum diciptakan ketika aturan itu datang. Saya setuju sama kamu, perempuan harusnya tidak disalahkan ya. Saya setuju dengan kamu. Tapi yang lucunya ya, Tuhanmu yang katanya tidak salah tuh Hawa menjadikan sakit, melahirkan sangat banyak, dan si Adam dihukumnya apa? Mati, katanya mati rohanian lah. Tapi tetap Adam ini menguasai istrinya, dan ketika Adam yang salah kok tanah yang dikutuk. Ini lucu banget Tuhan macam gini gitu ya. Tiba-tiba Tuhanmu sendiri itu ya, mohon maaf ya, Tuhanmu itu katanya mutilasi aja tuh punyamu. Ya suruh Tuhanmu mutilasi yang disunat itu. Orang gak dipakai juga di dunia. Ya kan Yesus kan punya kan onderdil itu. Disunat lagi kan. Tapi kan dia kan gak pakai. Katanya 100% manusia. 1% manusia kalau itu gak dipakai. Artinya tidak berfungsi yang dibikin Tuhan itu. Artinya Tuhan gagal menciptakan onderdil itu buat Yesus, Charlie. Ya bayangin ya, Tuhan nyiptain onderdil. Ternyata Tuhan sendiri onderdilnya nggak bisa dipakai, berarti nggak fungsi, berarti ada kegagalan dalam sebuah produk. Lu bikin motor nih, ada satu onderdilnya nggak fungsi, berarti gagal produk lu. Padahal 100% manusia lo itu onderdil Tuhan. Itu juga aneh tuh, masalah birahi-birahian ya. Tapi kita bukan itu topiknya. Ya artinya Tuhan lu memang aneh sih. Kok Hawa katanya nggak salah, tapi yang sakit melahirkan Hawa. Ini lucu banget nih Tuhan. Alhamdulillah Tuhan gua bukan itu ya. Makasih Charlie. Nih giliran partisipan nanya dong Charlie, biar seru kita Charlie. Tunggu dulu kan. Kamu siap tanya Charlie. Yang mulai kan pertama Rifa. Ya habis kamu di aku. Lanjut. Ya harusnya selesai di aku baru habis ini. Yo tanggapan terakhir. Tanggapan terakhir dari Charlie, kemudian Unik Rifa, kemudian kita lanjut ke partisipan. Guru yang pertama bertanya. Silakan Charlie. Oke ya, saya ngomong ya, saya bantah kamu tentang onderdil ya. Onderdilnya Yesus menurut kamu. Saya buka di Matius 19 ya. Perkataan Yesus ya. Ya, ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang dijadikan demikian karena orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti? Hendaklah ia mengerti. Belajar kamu ya. Belajar kamu Rifa ya. Jangan kamu ngeres pikirannya untuk selangkangan laki-laki terus. Ya. Ini kamu pahami perkataan Yesus. Kamu pahami perkataan Yesus. Kamu perkataan Yesus. Tadi kamu baca itu. Makanya kamu karena kamu tidak baca. Itu namanya nggak bagus debatnya. Kamu diam. Sementara kamu sudah 2 kali menyimpulkan. Saya bertanya. Paus, dibikin semenit lagi waktunya. Ya, jadi gini. Charlie, jangan menyerang pribadi. Itu jelek. Saya dulu. Bentar. Jadi begini ya teman-teman Muslim. Akhirnya kita melihat sendiri bagaimana kalau kita menyembah kepada Tuhan yang aneh ya, akhirnya kita akan seperti apa? Tadi yang pertama, dia marah kepada saya, katanya saya menyimpulkan, pada saya bertanya, jangan kamu menyimpulkan, itu nggak bisa didiskusi. Yang kedua, sementara dia sudah 2 kali saya lihat menyimpulkan apa yang tidak saya sampaikan. Dia bilang begini, yang pertama, kamu sudah percaya Yesus itu kan Tuhan satu tadi tuh. Saya bilang ya, dia menyimpulkan. Yang kedua, dia mengatakan saya memikirkan selangkangan, padahal dia yang membahas tentang birahi-birahi itu tadi. Saya hanya menanggapi apa kata dia, bahwa Tuhannya punya onderdil itu tapi tidak terpakai gitu loh. Terserah kalian mau jawab apa gitu. Ini kan lucu Tuhan gitu loh. Tuhan ya siap Unik, disimpan dulu untuk nanti tanggapan terakhir Unik. Nah ini gua kasih lo subsidi 20 detik jadi 1 menit lagi. Charlie silakan digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa menyerang pribadi. Bisa lah, Charlie udah bisa kalau udah gede. Mana ininya ya? Mana sih? Oh iya, silakan Charlie. Oke, ya makanya kamu baca ini perkataan Yesus ya. Jadi kamu harus mengerti ya, aku tidak membahas apapun tentang birahi atau selangkangan sebelum kamu ngomong tentang itu ya. Jadi yang mulai pertama itu siapa? Kamu. Aku menanggapi, bukan kamu menanggapi aku ya. Aku menanggapi omongan kamu ya. Nah, ini kamu baca lagi. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Oleh karena apa? Oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti? Hendaklah ia mengerti. Saya tahu Rifa tidak akan mengerti. Nah, tetapi Rifa tadi mengatakan, kalau Tuhan itu seharusnya bisa mengampuni dosa.
tanpa pertumpahan darah. Yesus mengampuni dosa tanpa pertumpahan darah. Berarti kamu mengatakan itu namanya Tuhan. Dia mengampuni dosa. Dia tidak mati, tapi dia mengampuni dosa. Dan saya bilang, itu tidak berlaku general. Itu hak prerogatif. Itu hak prerogatif. Thank you. Sekarang Unik silahkan dihabiskan dengan cara yang menyejukkan. Lanjut. Baiklah teman-temanku yang ada di luar sana, baik dari kalangan Kunarion ya, baik dari kalangan ular beludak ya, kalian yang nonton yang hatinya panas karena mendengarkan apa yang saya sampaikan tidak terbantahkan, bahwa memang Tuhannya kami adalah Tuhan yang Maha Pengampun, tidak membutuhkan darah manusia ya untuk mengampuni. Itulah kenyataan yang tidak bisa kalian temukan di dalam agama kalian, di mana Tuhan kalian harus membunuh seseorang yang tidak bersalah, anak dari seorang wanita yang bernama Maria, yang bernama Yesus, tidak salah apa-apa, tapi harus mati menanggung dosa kalian. Kalian yang berzina, kalian yang berbuat dosa, dia yang nanggung. Dan anehnya itu dia turun di zaman Herodes. Itu yang zaman lalu-lalu itu gimana nasibnya kita nggak tahu. Dan kemudian anehnya di kitab kalian sendiri tertulis seperti yang saya sebutkan tadi di Yezekiel dan di tempat lain-lain. Jadi Tuhan kalian bilang bahwa ya dosa itu ya tanggung sendirilah. Tiba-tiba Adam salah, ya kan? Kok nanggung rame-rame dosanya gitu, diwariskan gitu. Mending kami umat Islam yang diwariskan adalah harta. Jadi ayo kalian ya para ular beludak, teman-temanku yang selama ini tidak mengenal Tuhan yang benar, marilah menjadi Islam dan kembalilah kepada fitrah kalian yang sebenarnya kalian Muslim dari lahir, tapi kalian justru percaya bahwa setiap bayi yang baru lahir itu menanggung dosa. Kok ke-mute? Lanjut Unik. Ke-mute itu. Loh, ya, artinya bersyukurlah menjadi umat Islam di mana kita mempercayai bahkan bayi dari kalangan Kristen, Hindu, Buddha itu ketika dia wafat sebelum balik maka tetap masuk ke dalam surga karena memang mereka fitrahnya Muslim. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam dengan ajaran yang sehat-sehat seperti yang kita imani ini. Padahal tadi saya pikir Charlie akan menjelaskan apa itu dosa di dalam kekristenan. Ternyata nggak ada satupun yang saya dengarkan tentang dosa. Kenapa bisa ada dosa waris? Nggak tahu tuh, cuman Paulus saja tuh ngada-ngada tuh dosa waris tuh nggak ada diajarin dosa waris di kitab mereka. Ya lucu, datang dari mana itu dosa waris? Makasih. Ajib, terima kasih mujahidah kami Unik Rifa Mau TV sudah memberikan penginjilan yang sangat baik terhadap apa yang mesti benar-benar diimani oleh manusia. Dan aku juga berterima kasih kepada Brethren Charlie sudah mau untuk lebih baik lagi dalam berdiskusi. Awalnya mencak-mencak tantrum, akhirnya kesini mau mengikuti aturan yang ada dan sehingga dialog berjalan rapi. Walaupun masih ada kelas-kelas dikit, nggak apa-apa, itu kami maklumi karena perubahan itu tidak bisa datang dalam satu hari saja. Thank you. Berikutnya sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab terhadap narasumber. Di sini ada Gurunda Zuma, lalu nanti kemudian lanjut ke seger-seger kepada Unik Rifa ya. Sekarang silakan Gurunda, pertanyaannya Charlie mohon disimak. Silakan Gurunda, selama 2 menit. Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya dalam kitab Anda ada ayat yang mengatakan bahwa keturunan Adam itu menanggung dosa waris. Silakan. Itu Gurunda? Iya, itu pertanyaan saya. Wah, cakep, dikasih 2 menit hanya dipakai 5 detik. Masya Allah. Ya silakan Charlie ditanggapi. Waktu dengan hak yang sama diberikan. Ya, saya kan tadi bilang ya, jadi gini, ini giliran saya menjawab tadi pernyataan Rifa. Karena seharusnya dia sekarang saya yang bertanya, Tuyul. Udah enggak. Saya yang bertanya, sekarang kau jawab. Kalau kamu nggak sanggup, lambaikan tangan ke kamera, biar saya ganti kau jadi narasumber. Ya, silakan Gurunda diulangi lagi pertanyaannya. Charlie mohon disimak. Pertanyaan saya. 5 menit TikTok aja itu. Jangan adakah di dalam kitabmu yang mengatakan bahwa anak keturunan Adam itu terbelenggu dosa waris? Tunjukkan dalilnya, silakan. Ya itu ya. Adakah di dalam Biblosmu anak keturunan Adam itu terbelenggu dosa waris? Silakan Charlie dijawab. 2 menit waktu diberikan. Silakan mute-nya dibuka. Ya, saya sudah jawab itu dari tadi. Sejak kepada Rifa pun saya sudah jawab. Ini di dalam kandungan, bahkan Daud mengaku. Saya tanya dalilnya, bukan Daud. Kamu diam. Ini giliran aku jawab.
Kamu duduk di kursi paling belakang, Zuma. Saya minta dalil menunjukkan bahwa anak keturunan Adam itu terbelenggu dosa. Bukan Daud, anak keturunan. Itu Daud, urusannya Daud. Yang saya tanya keturunan Adam, Tuyul. Tunjukkan ayatnya. Silakan. Ya, Charlie, jadi jangan ke Daud. Kalau Daud itu cucunya urusannya Adam. Dia. Jauh itu. Daud anak siapa ya, lupa. Ini anaknya Adam loh, kayak Seth sama siapa? Bukan. Daud kok. Ayo, sebelum saya terapi kamu dengan data bahwa Adam itu tidak membawa dosa waris. Ya, itu anak Adam tuh kayak Seth gitu loh, bukan cucunya, bukan. Lanjut, silakan Charlie di bagian situ. Jangan ke Daud. Enggak ada. Yuk, silakan dibuka. Jadi Daud bukan keturunan Adam. Saya tanya anak keturunan Adam semuanya menanggung dosa waris, ayatnya mana? Tuyul. Anaknya siapa lagi? Ini karena kamu saya tidak tanya Daud. Ayat yang menerangkan bahwa semua keturunan Adam itu terbelenggu dosa waris dari Adam. Ayatnya mana? Silakan. Siapa bapaknya Daud? Nenek mukipir lah kau. Saya tanya. Saya tanya ayatnya bahwa manusia keturunan Adam itu terbelenggu dosa waris. Mana ayatnya? Keturunan Adam. Daud keturunan Adam. Ya, itu Daud seorang diri. Yang saya tanya anak keturunannya semuanya, Tuyul. Loh, Daud keturunan Adam loh. Iya, Daud urusannya Daud. Sekarang ayatnya yang menerangkan bahwa seluruh manusia itu. Siapa bapaknya Daud? Ya udah boleh bapaknya. Saya tanya kau baik-baik. Kau sudah bonyok baru begini pertanyaan udah bonyok kau. Belum pantas kau terjun ke dunia debat kau. Gelasmu itu dengan ayam cocoknya. Tidak pernah. Saya tanya. Yesus itu datang katamu, kata agamamu untuk menebus dosa waris keturunan Adam. Ayatnya mana? Bahwa anak keturunan Adam itu terbelenggu dosa waris. Mana ayatnya? Ini loh. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Dalilnya mana tuh? Mana? Coba bacakan. Bacakan dek. Saya tidak bisa melihat. Saya ya. Soalnya saya sambil tidur ini. Saya lagi tidur. Saya bacain. Baca. Ini apa sih Yesaya ya? Atau Mazmur ya? Lupa. Aduh, Charlie, yang mana? Ya itu Mazmur atau Yesaya? Yang mana? Ini yang tadi, Mazmur. Soalnya saya sambil tidur ini. Saya lagi nyenyak tidur ini. Oh ya udah, coba. Tentang Daud tadi, Bang. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 nomor. Itu siapa itu? Itu siapa yang berkata gitu? Siapa? Daud, Gurunda. Ya Daud seorang diri, Tuyul. Yang saya tanya keturunan Adam yang terbelenggu dosa waris itu mana? Daud itu raja Israel. Nenek mukipir lah kau. Saya bukan orang Israel. Yang saya tanya, ayatnya mana? Keturunan Adam itu menanggung dosa waris dari Adam. Tunjukkan ayatnya. Daud seorang nenek mukipir kau itu pendebat macam apa kau itu? Ini aku refresh lagi apa yang dikatakan. Kalau saya tanya mana ayatnya Daud itu terbelenggu dosa Adam, tunjukkan ayat itu. Yang saya minta keturunan Adam alaihissalam semuanya menanggung dosa waris dari Gan Eden, itu ayatnya mana? Tuyul. Nah itu Charlie ya, ditangkap ya Yul. Sebelum saya ajarin kamu ayatnya bahwa Adam itu tidak membawa dosa waris. Ngerti kau? Ya. Jadi kalau Daud itu perorangan, tidak mewakili seluruh manusia. Ikut dialog. Mana sih kau, Charlie? Itu ya Charlie ya. Kalau Daud itu perorangan, jadi makanya Gurunda nggak mau menerima itu. Harus yang memang dalil yang menyatakan semua orang. Saya tidak minta ayatnya Daud mengaku menanggung dosa dari kandungan ibunya. Saya nggak minta. Yang saya minta ayatnya bahwa seluruh manusia itu lahir membawa dosa dari Gan Eden. Tunjukkan. Sebelum saya tunjukkan bahwa Adam itu tidak bawa dosa waris. Sip, oke silakan Charlie. Ini adalah 2 menit terakhir untuk membuktikan semua manusia, bukan hanya belajar Daud. Sama kucing saya dulu, baru kau ikut debat, Charlie. Iya, kamu silakan, baca Charlie. Ini Zuma belajar ya, nak. Kau kebanyakan LGBT kau, makanya kau jangan suka sama jenis kau, Charlie. Ya? Kamu baca ini ya tentang LGBT ya. Apa? 1 Korintus 6 ayat 9. Tunggu dulu ya. Ini tidak berhubungan sopan dari tadi mulutmu ya? ngomong kau sama perempuan. Ini kau ajaran Paulus. Giliran ditanya ilmu kau enggak ada kau. Tidak tahukah kamu? Charlie, kamu tuh. Kamu tidak tahukah kamu Zuma? Jaka sambung bawa goblok, enggak nyambung kau golok.
Udah Gurunda langsung aja ditatar Gurunda. Mana Nah, Nabi ini Adam saya tidak ajarin kamu ya, waris. bahwa Adam itu tidak bawa dosa waris. Ya, dengarkan baik-baik. Zakar anekeba bara'am wai barek. Ngerti kau? Aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka aku berkati. Dan aku berikan nama mereka sebagai nama manusia. Ngerti kau? Adam Hawa diberkati. Kejadian 5 nomor 2. Datang kau bawa-bawa keturunan Adam itu tidak diberkati, bawa dosa waris. Nenekmu kipir kau. Kau belajar dari mana kau? Kau jangan kebanyakan ke gereja, jadinya kau kayak begini. Belajar sama Lamsen. Kau belajar, kau daftar jadi murid saya kalau mau belajar Bible. Zakar anekiba bera'am wa barek. Otam wa yikra. Itsimam Adam bayum abbara'am. Ngerti kau? Aku menciptakan laki dan perempuan. Dan aku memberkati mereka. Dan aku beri nama mereka manusia. Kau bawa dosa waris. Bawa aja dosa waris kau itu sendiri. Jangan kau aja-aja orang. Udah ya, kau tamat ya. Lain kali kalau kau menantang, kau sopan sama perempuan ya. Jaga itu mulutmu kau sama perempuan. Kau bilangin sama adik saya itu gila selangkangan. Coba kau ada di sini, kuludain mata kau. Jadi asbak muka. Udah. Kau belajar lagi ya. Lain kali kalau kau mau berdebat aja gurumu lawan semua. Ngerti? Nenekmu kiper. Bawa tuh 7 turunan. Abisnya. Jadi yang nyata itu adalah Adam diberkati, bukan Adam dikasih dosa waris. Itu Charlie. Lo tidak bisa menunjukkan, lo hanya menunjukkan Daud yang perorangan, tidak mewakili seluruh manusia. Karena seluruh manusia bukanlah Yahudi. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Jazakallah khairan katsiran bil jannah Gurunda untuk penjelasannya. Sekarang Unik siap-siap karena kita akan mendengarkan seger-seger. Ini bertanya, jadi aku buka dalam 1 menit saja. Nanti baru menyanggah, baru 2 menit. Seger-seger, siapkan pertanyaanmu. 1 menit akan dimulai dari... Mana nih? Dari sekarang. Mana sih seger-seger? Oh ini ya. Seger-seger, silahkan. Ngomong-ngomong tolong disiapin minum dong. Buat si tadi tuh kayaknya pingsan dia. Kau yang pingsan Juma. Gini Uniripa, ini khusus spesial Uniripa. Jawab pertanyaanku yang dulu. Allahmu yang menertawakan orang yang saling membunuh. Ini pakai lagi dalil Al-Quran. Yang lain jangan ikut. Terus kenapa? Coba jelas jawab yang itu. Versi Al-Quranmu, penyanggahnya. Kalau kau memang punya ilmu. Kok saya sanggah pakai Al-Quran? Dalil hadis maksudnya gimana ini? Iya, kan dari hadis. Allah menertawakan orang yang saling membunuh gitu. Iya. Kenapa saya harus sanggah pakai Al-Quran? Iya, jawab sesuai versi Al-Quranmu lah. Unik kasih 1 menit dulu Unik. Jangan dulu ditanggapi. Silakan seger-seger dihabisi 1 menitnya. Ya, enggak gitu. Satu itu aja pertanyaanku sama Ripa. Kita lihat. Oke, thank you kalau begitu ya. Unik udah menangkap jawabannya? Ya, bawa hadisnya dulu dong, seger-seger. Bawa, masa kamu lupa yang kita 2 live di YouTube bawa kamu dulu hadisnya. Berarti kamu nggak tahu hadisnya. Allah yang menertawakan 2 orang yang saling membunuh kemudian bawa hadisnya. Hadisnya mana? Itu. Jadi hadisnya mana? Ya, udah 1 menit. Ini Charlie sengaja liatin foto. Thank you buat thumbnail ini. Emang videonya kelihatan? Ya aku baru lihat mukanya Charlie. Salam brethren Charlie. Di screenshot dong buat thumbnail, lumayan nih. Keriput juga ternyata ini. Mukanya. YouTube juga recorded ini. Oke, berikutnya Charlie, silakan Unik menjawab selama 2 menit. Kirain ganteng ngejek-ngejek saya, ternyata kamu jelek juga. Ya, ceger-ceger, kalau kamu bertanya tentang hadis, tunjukin hadisnya, ceger-ceger, biar jelas saya ajarin kamu, ya. Hadis apa yang kamu maksud? Itu sudah pernah dijawab sebenarnya sama ustadz-ustadz. Jadi ketika Allah itu tertawa yang kamu tuduhkan itu, Allah tertawa karena orang tersebut bertaubat, nggak kayak Tuhanmu ya. Tuhanmu itu nggak bisa dia mengampuni kalau tanpa darah ya. Contohnya tadi si Syardi udah bilang tuh, yang salah Adam yang nanggung sakit si Hawa. Tuhan kalian tuh pendendam, ada di dalam 1 Nahum 2 dan 3. Pemarah dia, katanya penyabar tapi pendendam, kan lucu tuh. Masa ada orang yang pendendam
pendendam sekaligus penyabar, gimana coba itu ya, pendendam aja gitu ya. Beda Tuhan kami memang tersenyum ketika ada orang yang saling membunuh tapi orang itu bertaubat dari kesalahannya ya. Beda, kalau Tuhan bukan enggak bisa Charlie mengampuni kalau enggak ada orangnya mati dulu kayak ajaran pagan zaman dulu kan. Orang siapa Seger-Seger, Tuhanmu itu kejam, harus ada yang mati menanggung dosa kalian dulu. Giliran Tuhanmu sudah mati, turun ke dunia, digantung, disalib, tetap kalian mati juga ya. Dan tetap kata Yesus di dalam Matius 7, tidak semua yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Udah Tuhan mati, tidak bisa menghapuskan dosa dunia. Tetap aja ada yang Kristen masuk neraka ya, karena tidak semua yang memanggil aku Tuhan masuk kerajaan surga. Artinya tuh sia-sia, Tuhan mau mati, udah mati, tapi cuma segelintir doang, itu pun belum tentu selamat loh. Katanya dari Bani Israel doang loh. Yang masuk surga tuh cuma Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas tuh ya, kalian guru, banyakkah yang selamat? Kata murid Yesus nih, dijawab sama Yesus, cobalah masuk ke pintu sempit itu, nggak bisa masuk, nggak ada yang selamat. Lah ngapain mati Tuhan kalau gitu? Beda sama Tuhan kami umat Islam. Allah tersenyum ketika ada penjahat pun sekalipun, pembunuh sekalipun, tapi dia bertaubat setelah itu. Itulah Tuhan yang sejati, Tuhan yang maha pengampun, maha pengasih, lagi penyayang. Terima kasih, alhamdulillah. Oh iya, kalau si Charlie itu butuh ayat lain bahwa tidak ada dosa waris itu ya, nanti ku kasih lagi biar dia kenyang itu disuapin. Tapi siap Charlie. Ini di mute karena masih waktunya saudara lu ya, Seger-Seger. Nanti lu masuk lagi kan dia. Ya? Masih ada ini. Masih ada dia. Kirain ganteng dia Bang, ternyata jelek juga dia Bang. Iya, ada yang bilang dia mirip tongkang. Iya, itu kocak aku baca. Aduh, ya. Oke, berikutnya ya Seger-Seger dibuka 2 menit dari sekarang untuk menanggapi jawaban dari Unik Riva. Jangan nyerang pribadi kayak Charlie, jelek. Pasti nyerang pribadi, biarin aja nggak apa-apa. Kita lihat aja. Silakan dibuka. Konten memang gitu, biasa nyerang pribadi. Aku rela diserang nyerang pribadi, nyerang perempuan. Hati-hati dengan mulut saya nanti kena kalian. Enggak gini. Ya silakan Seger, 2 menit. Uni Ripa ngejawab itu enggak itu. Enggak pakai data di hadis. Maksudku ini penjangga aja tafsirannya gitu. Maksudku disanggah. Lah, sebentar di Alkitab kan jelas gitu. Gimana sih kalian ini? Inilah pendebat kalian ini. Orang tanya Al-Qur'an itu sesuai isi ayat Al-Qur'an. Oh ini tafsirannya gitu. Buka di hadis kalian itu tafsirannya kan ada. Gitu maksudku. Biar kita lebih tahu lebih jelas Uni Ripa. Benar, kalau bisa mukanya nggak usah ditampilin lah. Iya, janganlah. Iya, biar kalian tahu. Biar kalian tahu. Nggak usah kawan. Seger, aduh, kamu ini menghibur sekali. Ini perdana ya. Orang yang buka video minta di stop itu cuma Seger loh. Seger lu udah lanjut lagi, nggak usah pakai buka. Enggak, ini serius. Lanjut. Aku tanya saya dia takut tuh ini loh tafsirannya gitu. Maksudku bukan yang lari ke Bibel, lari ke ini. Selama kalian debat, Uni Ripa debat, dia modal ngerocos toh. Benar, ini serius ini. Iya, serius. Dia nggak pernah pakai dalil. Coba gitu maksudku Uni Ripa, coba kita buka sama-sama di sini. Tafsirannya itu kan ada tafsirannya. Apakah gitu maksudku? Terus? Iya, coba kami jawab persis kayak gitu. Apa yang mau dijawab, kan jelas dalilnya. Masih ada 30 detik, silakan Seger dihabiskan. Lanjut. Kirain masih ada. Kon ada dalilnya. Mana kau tunjukkan dalilnya? Loh, yang bawa tanya yang kan ada kamu lah tunjukkan dalilnya. Maksudku kasih lihat gitu. Apa yang kamu minta, dalil apa? Aduh, coba. Itu dalil yang aku malah minta. Yang ngapain masuk sini? Tafsiran yang dari Kemenak kan ada, buka hadis. Kok Kemenak perlu tafsir? Gitu maksudku. Ada apa urusannya sama Kemenak? Oke, waktunya habis Seger, thank you. Ya silakan Unik 2 menit tanggapan terakhir kayaknya ini udah. Dia lucu. Dia ini sebenarnya bawa hadis tapi minta tafsirnya dari Kemenak. Enggak bisa Seger kok kamu yang ngatur Kemenak harus mentafsirkan hadis. Nih gimana nih Seger ya?
Seger-seger dalilnya kan jelas. Kata kamu kan kenapa Tuhanmu tertawa terhadap pembunuhan itu? Iya kan jelas di situ bahwa si pembunuh itu bertaubat. Maka Allah tertawa. Jadi bagaimanapun juga kalau ada orang yang membunuh, dia bertaubat, Allah tersenyum, Allah tertawa. Karena Allah memang maha mengampuni. Banyak dosamu segunung pun seger-seger. Bahkan kalau kau pun selama ini, mohon maaf ya seger-seger, tidak mengenal Allah, ketika kau bertaubat, engkau diterima. Begitulah Allah tersenyum kepada orang yang bertaubat, bukan Tuhan yang pendendam. Harus ada darah manusia dulu baru terampuni, dan itu pun belum tentu terampuni karena faktanya kata Yesus, tidak semua yang memanggil aku Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini macam apa seger-seger? Ya Tuhan, ya umat Islam itu Tuhan yang Maha Pengampun. Pembunuh sekalipun itu tetap diampuni kalau bertaubat. Ya Allah tertawa dengan orang yang satu berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Jadi kalau ada orang berperang di jalan Allah, nggak kayak kalian ya, mohon maaf kalau seandainya Indonesia ini dijajah, kalian nggak berani berperang karena nggak boleh di ajaran kalian berperang. Kalian berdiri di belakangnya umat Islam yang akan memerangi orang yang menjajah Indonesia ini ya. Dan kami akan maju kemudian terang karena kami diwajibkan membela tanah air. Beda kalau di Ukraina itu, tengok tuh Kristen semua kan, katanya nggak boleh berperang, kasihi musuhmu, tapi tetap juga mereka ngelawan. Jadi mereka tuh maju kena mundur kena ya. Kalau mereka nggak ngelawan jadi tape, mereka ngelawan melanggar aturan Yesus. Jadi nggak ada masalahnya dengan hadis ini. Ini adalah Allah tertawa ketika melihat orang yang membunuh tapi dia bertaubat, dan yang satu membunuh berperang di jalan Allah. Allah suka dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Artinya membela wanita-wanita, membela tanah air, itu Allah suka. Itu namanya kami umat Islam ini ketika ada yang menjajah Indonesia, kami akan maju ke depan walaupun saya perempuan sekalipun. Beda kalian belakang kami, kalian ya. Belakang kami kalian berdiri nanti ya. Itu artinya. Makasih seger-seger. Jangan nangis lagi seger-seger ya, udah dijawab ya. Iya, cakep, unik penjelasannya. Jadi begini aku jelaskan, itu sebenarnya ada syarahnya. Penjelasannya itu di carihadis.com ya. Kalau nggak salah Imam Nawawi yang menjelaskan di syarahnya, Imam Nawawi mengenai hadis tersebut, dan itu sesuai dengan yang unik Rifa. Posisinya begini, ini waktunya kan 2 menit. Untuk ke website situ text time. Jadi nggak akan cepat di malam ini. Insya Allah di waktu berikutnya lah. Oke, berikutnya ini kita sambut dulu, ada saudara yang kita kasihi dan mulai makin kesini makin menunjukkan perubahan dari penyakitnya ya, makin membaik gitu. Ada haleluya, salam malam haleluya. Dibuka aja mute-nya. Nah, sambil menunggu haleluya nunggu sejenak lagi ya. Kita akan berikan waktu ke Charlie kembali untuk menjawab pertanyaan dari Gurunda. Setelah Gurunda baru kita gilir ke Akhi Farhan dan Akhina Kingpin. Silakan Gurunda memberikan pertanyaan atau mungkin ingin ditanya, tafadhol. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan ya, tidak ada itu dosa waris. Pengukuhannya kemudian jelas diterangkan di dalam kitab Kristen itu sendiri bahwa semua dosa itu diampuni kecuali satu. Apa dosa yang tidak diampuni menurut kitabnya orang Kristen? Tapi yang hanya punya ilmu yang bisa memahami nih, yang mau belajar. Ayo si Charlie, saya pingin Anda tunjukkan kepada saya, adakah ayat atau data atau pasal di dalam agama Anda, dalam kitab Anda, yang mengatakan bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Dosa makan buah ilmu pengetahuan tidak tertuang di data itu. Tunjukkan kitab mana, bab berapa, pasal berapa menunjukkan data itu. Yesus berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Adam ketika di Gan Eden, apakah dia menghujat Roh Kudus atau hanya makan buah yang membuat Anda bisa membedakan antara sendok dan garpu? Silakan. Sip, thank you Gurunda pertanyaannya. Charlie, ini aku akan jadikan battle dengan Gurunda. Jadi karena battle langsung saja ke dalil. Karena kalau nggak dalil langsung kena potong, Brother Charlie. Siap ya, Brother Charlie? Siapkan datanya. Waktunya berapa? Nggak, ini battle aja. Akhi MDM, jadi Akhi MDM bisa rehat dulu. Aku buka mute-nya, langsung dalil. Nggak ada dalil kena potong loh, hati-hati. Sah, silakan.
Jadi sebetulnya saya sudah menjawab segala pertanyaan di sini. Dan kalian mengatakan saya tidak menjawab. Itu dari tadi gue ngapain? Makanya lu belajar ya, belajar yang benar. Dan Zuma, kamu mengakui bahwa Adam, setiap manusia akan diampuni dosanya kalau ditebus dosanya. Tetapi menghujat Roh Kudus, walaupun Yesus menebus dosa kepada semua orang, semua umat manusia, kamu menghujat Roh Kudus tidak ada ampunan. Sama seperti Ahmed Didat. Kamu lihat dia menghujat Roh Kudus pada masa tuanya, matinya, ya. Kamu mau menanyakan ayat di dalam kitab Matius, kamu percaya, ya? Kamu mengakui itu. Kamu menggunakan ayat itu terhadap sebagai argumentasi pendukung argumentasi kamu di sini. Gas aja Gurunda kalau nggak nyambung. Kamu mengakui itu. Terima kasih, haleluya. Gitu aja. Kasih nafas dulu. Sekarang begini, saya tidak mengimani. Sekarang begini. Sekarang begini, saya tidak mengimani ajaran Paulus bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, mati di atas tiang salib, dibunuh oleh manusia. Dosa saya diampuni nggak? Tadi ini perkataan Daud ya, ini mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut ini. akan Saya Dia tanya samamu, dan kepada mereka segala yang dosa berharap dan akan hujat kasih manusia yang berharap akan diampuni. Untuk Oke? melepaskan jiwa mereka dari akan diampuni. Oke, itu satu poin. Maut. Mereka segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Nah, sekarang saya tanya samamu, hanya kepada Daud, apakah saya berdosa dan dosa saya akan diampuni? Saya tidak mengimani ada Tuhan dilahirkan manusia, dibunuh manusia di atas tiang salib. Diampuni enggak dosa saya? Ya? Charlie, diampuni enggak dosanya Gurunda kalau tidak mengimani Paulus dan juga penyaliban? Berilmu. Kamu lagi. Diampuni enggak? Kamu itu nyungsep. Ya. Diampuni enggak? Oi. Di sini dan inilah kenapa fungsinya mute untuk menyetop Tritung yang nggak bisa menjawab. Charlie dijawab itu loh, diampuni enggak? Charlie, kalau asal bunyi itu bukan menjawab dengan benar. Pantat ayam juga bisa bunyi-bunyi. Asal kau tahu. Yang ditanya itu apa, kau jawab apa. Kita butuh jawaban yang benar. Kalau cuma sekedar ngomong, orang gila juga bisa. Yang saya tanya samamu, di kitab mana, pasal berapa, bab berapa menerangkan segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Nah, sekarang saya tidak mengimani ada Tuhan dilahirkan manusia, dibunuh manusia untuk menebus dosa waris. Saya tidak percaya itu, saya tidak imani itu. Nah, dosa saya diampuni enggak? Ayo, saya tidak percaya itu ada Tuhan dibunuh oleh manusia, enggak, saya enggak percaya. Nah, sementara yang tidak diampuni hanya satu. Apa itu? Hujat Roh Kudus. Saya tidak hujat Roh Kudus. Saya hanya tidak percaya kepada dosa waris. Saya tidak percaya ada Tuhan dilahirkan, dibunuh di atas tiang salib. Saya tidak percaya. Nah, dosa saya diampuni enggak? Diampuni enggak, Charlie? Silahkan dijawab. Ya, kamu menghujat Roh Kudus karena pada kelahiran Yesus, Roh Kudus itu membawa firman Tuhan yang enggak nyambung kau. Oh enggak, bukan enggak nyambung. Kamu harus paham bahwa kamu menghujat Roh Kudus yang memberitakan bahwa Yesus itu lahir, ya. Ya, Yesus lahir memang saya percaya. Saya percaya Yesus lahir, saya percaya. Saya percaya Yesus lahir. Yang saya tidak percaya Tuhan lahir. Pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia, itu yang saya tidak percaya. Berdosa enggak saya? Diampuni enggak dosa saya itu? Kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati itu dalam Yesus. Yang saya tanya Roh Kudus. Saya tidak menghujat Roh Kudus. Ngerti kau? Yang saya tanyakan, saya tidak percaya ucapan agamamu yang mengajarkan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, dilahirkan manusia, dibunuh oleh manusia. Saya tidak percaya itu. Tidak percaya berarti kamu menghujat Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus yang saya hujat? Kau itu fitnah lagi kau. Udah enggak nyambung ini. Fitnah kau. Roh Kudus itu menurut Yesus, dengarkan.
Roh Kudus menurut Yesus yang diutus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pahami itu. Jadi yang kau katakan Yesus lahir itu bukan perkataan Roh Kudus. Berarti Yesus lahir, saya percaya Yesus lahir. Yesus juga terangkat ke langit, saya percaya. Yesus diutus kepada Bani Israel, saya percaya. Yang saya tidak percaya ajaran agamamu yang mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia. Saya tidak percaya itu. Nah, itu adalah dosa. Nah, pertanyaan saya, dosa menurut agamamu. Pertanyaan saya, diterangkan di dalam Matius kitab kau itu, hanya ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Nah, pertanyaan lanjutan, apakah Adam menghujat Roh Kudus sampai dia mewariskan dosa waris kepada keturunannya? Jawab. Adakah Adam menghujat Roh Kudus? Sampai gak aku bangun. Yok, Charlie silakan dibuka mute-nya. Aduh, ya. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Halo. Apakah Adam menghujat Roh Kudus? Halo. Ya udah masuk lanjut. Ya sudah bisa aku jawab. Ya. Sekarang mingkem ya, Juma ya. Waktu aku jawab kamu mingkem ya. Itu namanya beradab. Kalau waktu aku jawab kamu diam. Ya. Kalau kamu tidak beradab ya memang kamu suka. Kalau jawabanmu asal pantat ayam pasti saya bantah. Ngerti ya, kau? Saya bukan orang bodoh dan kedudukanmu bukan sebagai guru di sini. Ngerti kau? Seperti inilah pantat ayam kalau ngomong. Ya. Nah, silakan. Apakah Adam menghujat Roh Kudus? Jawab. Makanya setiap manusia akan diampuni dosanya. Makanya setiap manusia yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan diampuni dosanya. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, langsung kamu masuk neraka. Apakah Adam menghujat Roh Kudus? Ya, justru itu, karena itu Adam diampuni dosanya kalau mengakui Yesus adalah Tuhan. Nenekmu kiper, bagaimana caranya Adam mengaku Yesus saja belum lahir, emaknya aja belum lahir. Makanya kamu baca Mazmur 33 ayat 20 itu tadi. Saya tanya, pertanyaan saya, apakah Adam menghujat Roh Kudus? Jangan kayak pantat ayam kamu, ya. Makanya apakah Adam menghujat Roh Kudus? Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni. Apa itu menghujat Roh Kudus? Pertanyaan saya, apakah Adam menghujat Roh Kudus? Kamu menghujat Roh Kudus karena Yesus. Adam, bukan aku. Sambalu, Pura. Yang saya tanya itu Adam. Kamu menghujat Roh Kudus. Kamu tidak mengakui. Bukan aku, Tuyul. Tidak mengakui. Gigi saya gatal jadinya. Saya tanya sama kamu, apakah Adam menghujat Roh Kudus? Bahwa Roh. Ini udah kelihatan ini Gurunda. Udah kelihatan. Udah nggak bisa jawab dia kepepet. Ini. Besok kamu beli Kalpanax, kau pakai kumur-kumur sebelum kau masuk sini. Ngerti? Oke lah, Charlie ya, kita udah penonton juga udah tahu lah penonton. Mana yang menjawab, mana yang tidak menjawab, mana yang jawaban langsung, mana yang berapologet atau ngeles. Aku kasih waktu sekarang ke haleluya. Ura. Mana haleluya? Ya, buat teman-teman Kristen ya, kalian kalau menghujat seorang wanita, saya ada, mohon maaf kalau mulut saya jadi kasar. Ngerti? Silakan lanjut. Itu ya peringatan Hale. Nah, Hale gua rasa lebih baik dari Charlie dalam berbicara. Seperti biasa kalau sama Hale timer enak. Jangan apa ya? Kau menghujat, kau pura-pura nggak tahu. Tiba-tiba apa ya? Itu nggak ada kita menghujat wanita, nggak ada kita menghujat wanita. Lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ivan Villa yang baru bergabung dengan MMCI di Zoom MMCI, semoga menikmati dan ada manfaat yang diterima ketika asatidz kita di sini memberikan sebuah tausiah dan pengajaran dan pembantahan terhadap syubhat dan fitnah yang datang terhadap Islam. Oke, Hale silahkan dibuka topiknya. Aku kasih Gurunda mau sama Hale mau? Mana ada ilmu si Juma itu? Loh, giliran dia bertanya kan, emang mesti diinin Bang, si ini nih anak Cina ini mesti diterapi nih otaknya ini.
Ya silakan Hale, 2 menit ku berikan. Hale udah tahu karena yang pakai timer beginian Hale yang pionir, jadi Hale pasti udah paham cara mainnya. Hale silakan 2 menit melakukan pertanyaan dan juga narasi serta premis. Nanti 2 menit berikutnya ditanggapi oleh Muslim. Silakan. Oke. Kau jelaskan dulu sama saya Juma Al-Baqarah 22 tentang wanita haid. Kenapa Nabi sudah tahu akan ribut karena inilah. Makanya saya bilang. Aman, lanjut. Tenang dulu kau di situ, Aib. Jelaskan dulu Juma Al-Baqarah 22. Gitu bahasanya. Sudah jelas gitu dikatakan Allah tidak boleh berhubungan dengan istri. Kenapa Nabi melakukan atau melanggar perintah di Al-Baqarah 222? Silakan. Oke, baik, tidak apa-apa. Al-Baqarah ayat berapa tadi? Baik, tapi nggak tahu kau. 222, makanya jangan bilang kau baik, tapi kau nggak tahu yang kau omongin. Oh, belum apa-apa udah merepet kau. Santai aja. Cepatlah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yo, timer reset 2 menit. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azam fa'tazilun nisa fil mahid. Wah, ini tentang haid ini. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul, katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai yang mensucikan diri. Apa yang ingin kamu pertanyakan agar kamu tidak bingung selamanya? Silakan. Halo? Oh, sebentar. Mana tadi? Oh ya ini. Ya. Kau bilang kau udah paham, tapi ternyata kau balik bertanya. Oke, ya, apa masalahnya? Ayat itu kenapa? Yang saya tanyakan tadi jelas. Kenapa Nabi melanggar Al-Baqarah 222 itu? Ya, terus? Ya terus. Ya jelas. Coba dijelaskan melanggarnya di mana? Pelanggarannya di mana, Mas pelanggarannya Ali? Dia masih berhubungan dengan istrinya ketika haid. Berhubungan apa? Ya kau jelaskan lah. Iya, saya katakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul, katakanlah, huwa, tentang haid itu azam, penyakit, kotoran. Fa'tazilu, lalu kemudian dikatakan hendaklah kamu menjauhkan diri an-nisa, ya, terhadap wanita-wanita di dalam mahid, masa haid. Wala, dan jangan takrabuhunna. Nah, jangan kau takrabu, artinya jangan kau intim, jangan kau melakukan dengan mereka, hatta sehingga yazhurna, mereka suci, bersih dari haid. Apa yang kau tuduhkan? Di mana Rasulullah Muhammad SAW melakukan persetubuhan dengan istrinya pada saat haid? Di mana itu? Tunjukkan ayatnya. Al-Muwatta nomor 143, hadis Sunnah Abu Daud nomor 1000. Satu aja. Bang Zuma, Ustaz Zuma. Ya. Itu maksudnya Rasulullah, ya, langsung saja ya, biar langsung 2 menit tambahan untuk Ustaz Wafi. Silakan. Itu Rasulullah berhubungan dengan istri saat haid itu di atas pusar saja. Hadisnya itu diterangkan di atas pusar. Sedangkan teori hadis dan Al-Quran yang diharamkan kita saat berhubungan itu ketika antara pusar dan lutut yang tidak diperbolehkan. Sementara Rasulullah hanya bersendagurau dengan istrinya. Ya, pusar ke atas saja itu hadisnya. Oke, kau baca balik Al-Baqarah 222 itu apa katanya? Jangan kau coba-coba. Loh.
Kan saya minta haditsnya, mana beliau menyetubuhi istrinya. Ternyata yang kau tunjukkan itu bertakiah aja kau kerjanya. Bersenda gurau dengan istrinya. Mana ada bersenda bukan menyetubuhi istrinya. Tunjukkan hadisnya, ayo, silakan. Tadi kan saya udah tunjukkan hadisnya. Ya, masa dengan cara kayak begitu? Itu yang ngejelasin, Kiai Lintar. Santai dulu, kan saya tadi hadisnya, hadis apa tadi? Itulah, saya kan sudah bacakan hadisnya, tiba-tiba saudara kau sudah menjelaskan, dia sudah paham. Ya memang kayak begitu. Ya, jawabannya itu udah kena tuh. Dia sudah akui ada hubungan di situ, walaupun sekedar batasan pakai sarung lah itu ya toh. Tetapi makanya saya bilang bedakan Mas ya, bedakan. Makanya jenengan kalau mau bertanya hadis dan Al-Quran harus belajar bahasa Arab dulu. Jima dengan istimta itu berbeda. Jima yang diharamkan itu adalah ketika sampai memasukkan kelamin laki-laki kepada perempuan, atau kita sebut dengan hubungan setubuh pasutri, itu bahasa Arabnya jima, itu yang diharamkan. Itu makanya pakai bahasa Arab saja. Kalau istimta itu hanya bersenda gurau, kata Ustadz Zuma barusan. Itu gak ada satupun ulama yang, atau satupun hadis riwayat yang menyatakan bahwa bersenda gurau saat haid itu haram. Coba tampilkan kalau ada. Silakan Hale. Silakan kau bilang kau mute aku, giliran ku ngomong ribut kalian semua. Enggak ada sopan kalian dari dulu. Enggak itu tadi kan Ustadz ngejelasin. Sekarang Hale gue persilakan. Enggak ada yang ngotong. Makanya kan gini, gue hakim yang adil ini. Tadi kan si Juma nanya hadisnya, ketika saya sampaikan nomornya, saudara kau udah tahu. Tiba-tiba Juma tanya lagi, mana hadisnya? Jadi kalian yang mana mau aku dengar? Gitu loh. Udah sekarang bukan. Kayaknya Zuma itu dua-duanya ingin satu klarifikasi jenengan. Karena jenengan tadi mengatakan, oh ternyata tetap terjadi hubungan istri, padahal sudah dilarang. Nah, hubungan bagaimana? Kan Ustadz Zuma tadi sudah tanya, hubungan bagaimana maksudnya gitu. Makanya suruh tampilkan. Nah, ya udah kita timer lagi ya untuk masing-masing narasumber. Mari kita saling melihat timer. 2 menit dimulai kepada, tadi kan Hale udah bertanya. Gurunda silakan memberikan pertanyaan balik. Pertanyaan balik itu belum kau jawab. Apa jadi buat macam tadi udah dijawab. Tadi ini moderator ini memang nggak ngerti kalau orang nggak ada ilmu, masa disuruh bertanya. Saya dia mau jawab apa? Ya gimana? Soalnya dia supaya adil dulu. Tanya aja, minta jawab nggak dia mengenai bibliosnya gitu. Karena dia di sini suka bawanya Al-Quran terus. Oke. Jadi giliran saya bertanya. Ya, tunggu dulu Juma, aku mau ngomong. Nggak mau dia. Tadi kan saudaramu mau ditanya. Tadi kan saudaramu mengatakan, saudaramu mengatakan bahwa tidak berhubungan intim. Oke. Nah, sekarang maka saya bilang kau baca baik-baik Al-Baqarah 22. Disuruh jauhi. Iya, menjauhi di situ, nggak boleh menyentuh bagian vitalnya. Nenekmu kiper. Kamu yang nenekmu kiper. Jadi menurut lu menjauhi itu gimana maksudnya? Makanya tadi aku udah diam karena aku tahu nggak ada ilmu, nggak levelku gitu loh. Terus lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Giliran saya bertanya, udah kita nggak boleh maksakan orang nggak ada ilmu. Memang itu nggak ada. Sekarang giliran saya bertanya. Gas Bang Zuma, gas. Kalian didengerin ya. Kalian didengerin. Sekarang Muslim bertanya. Tadi udah dijawab bahwa istimta dan jima itu berbeda. Di Al-Baqarah jima, di hadis itu istimta. Lanjut sekarang dulu pertanyaannya. Baik. Di dalam kitabmu, di imamat kitab yang kalian ambil dari agama lain diterangkan di Imamat 15 nomor 19 sampai nomor 30 diterangkan bahwa setiap tempat tidur yang ditiduri wanita haid selama ia haid, maka baginya seperti tempat tidur pada waktu cemarkannya, dan tiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti menajiskan cemarkannya. Kenapa diajarkan bahwa semua barang yang disentuh wanita haid itu menjadi najis? Laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis satu tempat tidur meski tidak bersetubuh, itu akan menjadi najis juga selama 7 hari. Laki-laki atau orang yang tersentuh daripada kain orang yang haid, itu menjadi najis selama 7 hari juga. Ini perempuan seperti binatang aja diberlakukan. Kenapa diterangkan begitu di dalam kitab yang kau akui sebagai kitab?
Jawab. Ya, Haleh dijawab ya. Silakan. Kebiasaan kalian mute terus ya. Waktunya Muslim bertanya 2 menit, lu sekarang menjawab 2 menit. Sekarang kalian kan udah saya sering bilang, kalian nggak akan bisa framing saya. Selesaikan dulu Al-Baqarah 222, jangan kau lompat kalau nggak mampu. Udahan, nggak mau gua, nggak mau. Kamu nggak adil lu serius. Sekarang ke ini ada Adi sama pengikut Yesus, Lydia A, ke Kristenan atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Lydia A. Muslim atau kekristenan? Muslim. Lydia. Oh, nggak mau ngomong, ya udah. Kita lanjut, aku pengikut dulu ya. Aku pengikut Yesus ini. Adin Dariko masih ada, Dek? Masih Bang. Masih. Kamu nggak tersakiti tadi, kan? Enggak. Oh, ya, enggak apa-apa. Ini Charlie ini Bang Charlie ini dari dulu. Enggak suka aja kamu dibilangnya apa doyan selangkangan laki-laki lah. Enggak suka saya dengar itu. Mas Kores, boleh saya tampilkan hadisnya? Boleh banget, silakan tafadhol. Silakan. Charlie memang mulutnya kayak perempuan memang. Alhamdulillah, siap Uhti Lydia, selamat bermajelis di Zoom MMCI. Ya, silakan Ustadz Wafi ditampilkan. Itu Bang Farhan katanya tuh, aku dong katanya Bang Farhan. Oh iya siap, akhirnya Farhan. Nanti abis ini. Aduh, aku lupa ya ada yang angkat tangan. Ini ya, ini saya foto ini. Ini kitabnya ada di depan saya ini. Saya bacakan ya. Jadi wali qaulihi ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah perempuan-perempuan istri kalian ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka hatta yatahurna, sehingga mereka semuanya suci, selesai dari haidnya. Wa idza tatahharna, ketika mereka telah selesai dari haidnya, maka fa'tuhunna, maka boleh kalian melakukan apa saja min haitsu amarakumullah. Apapun yang sudah diperintahkan Allah, kesunahan itu sudah boleh ketika haidnya sudah selesai. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Al-Baqarah 222. Nah, wal murad bi'tizalihinna tarkul wat'i. Maksud dengan menjauhi wanita saat haid itu tidak melakukan hubungan ya sampai ke alat vital, itu maksudnya. Wate itu bahasa Arabnya sampai memasukkan ke vital. Itu maksud dari surah Al-Baqarah 222. Sedangkan ada riwayat dari Imam Abu Dawud an Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Abdullah bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya, ma yahillu li min imraati wa hiya haid. Apa yang halal bagiku wahai Rasulullah tatkala istriku sedang haid? Qala, maka Rasulullah menjawab, laka ma fauqal izar, halal bagimu sesuatu di atas izar, maksudnya itu di atas pusar. Nah, ai fauqa ma yasturuhul izar, maksudnya di atas sesuatu yang ditutupi oleh sarung, pusar ke atas. Seperti jawaban Bang Zuma itu bersunda gurau ya, atau bahasanya seperti itu. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Jadi sudah jelas ya, memahami ayat Al-Quran itu kita lihat bagaimana aplikasi dari Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Sa'ad sudah mewakili pertanyaan jenengan dan ini jawaban Rasulullah. Sekian. Wah, ajib jawabannya langsung dengan datanya dan dijelaskan dengan gamblang, sehingga kalau misalnya dibantah lagi itu bolak-balik namanya, tidak mau menerima kebenaran namanya itu menyangkal, itu menyangkal tidak diterima di sini. Lanjut sekarang kepada siapa tadi ya? Aku pengikut Bang Farhan. Ya, ini aku lihat dulu tritungnya Gurunda. Siapa ya ini? Adi, sisa Adi ya. Aku pengikut Nabi Isa. Oh, bukan. Ya, aku pengikut Nabi Isa, silakan dibuka mute-nya. Cakep. Nah, aku Adi dan juga akhirnya Kingpin nanti ya setelah akhirnya Farhan 20 menit ke depan. Ya, silakan. Akhirnya Farhan juga dibuka. Oke. Adi akan bertanya pertama kali, akhirnya Farhan menjawab, kemudian akhirnya Farhan bertanya, Adi menjawab. Ini gampang ya, simple. Silakan Adi dimulai.
Adi dulu atau saya dulu nih? Adi dulu. Ya silakan. Silakan Adi. Adi. Anak durhaka Indonesia. Adi, Roma Irama kemana? Itu Ani. Oh, Ani. Nggak ada yang Aku sedih. Ayo Brethren Adi. Itu mute-nya udah kebuka tapi kok tidak menjawab. Mungkin dia menyimak mungkin. Kalau begitu saya nanya sama Charlie boleh? Bang Slayer. Oke, kalau begitu silakan bertanya. Kangen saya. Betal aja ya. Boleh. Enggak betal. Ini 2 menit aja ya. 2 menit. Sip, Charlie. Ada lagi yang menantang yaitu Akhina E. Farhan. Semoga banyak pelajaran yang kau dapat malam ini. Charlie namanya apa? Kok nggak ada di sini? Charlie terguncang sama Bang Zuma tadi kayaknya. Oke, aku buka dulu mute-nya semua. Yang kekristenan silahkan nyaut. Mute sudah dibuka. Orang Kristen keluar aja, Lin, nggak beres, mute aja. Yuk keluar, aku mau keluar ini, saudara. Selalu ngajak keluar. Kayak maunya temukan buah arah. Ale, jangan kau dekati istrimu saat haid ya. Kau buang dia di hutan ya. Najis semua barang-barangmu kena najis nanti. Oke, ya yang kekristenan silahkan nyaut. Mute permanen dinonaktifkan terlebih dahulu. Adi, semua Kristen keluar tapi dia tetap di sini, tengok aja. Enggak, saya boleh bertanya enggak sama Lalilintar? Udah hilang. Enggak ada dia. Dia terguncang gara-gara istrinya najis. Adi nggak ngomong. Adam Ibrahim Muslim atau kekristenan? Wah, pada terguncang semua nih Kristen. Ya udah kalau begitu silahkan bertausiah dari Akhina E. Farhan terlebih dahulu, kemudian Akhina Fahmi. Tafadhol. Oke, terima kasih. Nggak ada Charlie. Aduh, saya mau nanyakan nenek lo kiper itu sebenarnya. Saya cuma mau nanya ya. Saya spesifik aja kayak biasa kalau saya bertanya. Ada nggak Yesus pernah berkata ya? Saya tadi mencari literatur dan nggak ketemu. Ada nggak Yesus berkata bahwa aku yang mengampuni dosa waris? Kayaknya nggak ada ya. Nggak pernah ada saya menemukan literatur seperti itu di kitab mereka. Justru ketika saya bilang ampuni dosa, malah banyak ya kayak di Matius gitu ya, bahwa dosamu akan diampuni ketika kamu mengampuni dosa orang lain. Ya, artinya manusia saja bisa mengampuni dosa. Masa ada Tuhannya disalib hanya untuk mengampuni dosa, sedangkan manusia saja bisa mengampuni dosa. Dalam ini ya, dalam Matius 6 ayat 9 sampai 12 juga dikatakan seperti itu. Karena itu berbuatlah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nah ini kan ampunilah kami akan kesalahan kami. Artinya dia bisa berdoa mengampuni dosa pribadinya sendiri asal langsung dengan Bapa, nggak perlu melalui Yesus. Langsung Bapaknya sendiri yang mengampuni. Kalau kita korelasikan dengan ayat suci Al-Quran, hal ini kan sesuai dengan apa yang menjadi dosamu, yaitu yang tanggungan kamu sendiri. Nggak ada namanya dosa-dosa yang diwariskan, apalagi membunuh Tuhan, itu kan nggak logis. Sebenarnya kalau ada Charlie saya enak nih. Mau TikTok nanyain ada ayatnya. Charlie terguncang Bang, dihajar Bang Zuma. Ayatnya ada nggak sih Yesus mengatakan aku mengampuni dosa waris, itu ada nggak sih sebenarnya? Dia ditanya Bang Zuma nggak ada. Tadi kan ditanya Bang Zuma, sedangkan dosa waris itu aja nggak ada dasarnya. Kan ditanya Bang Zuma tadi, mana dalil bahwa ada dosa waris? Terguncang Charlie, langsung kabur dia kan, dia nyari roknya yang dipinjemnya tadi sama berantem sama kakaknya kayaknya. Itu masuk sini udah ada punya problem dia. Padahal di Matius 6 ayat 14-15 juga dikatakan, karena jika kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya kan kayak di Islam, hablum minanas ya. Ketika kita berdosa ya hubungan dengan manusia, dosa dengan manusia, kita mengampuni dosa teman kita, dosanya beda Bang. Allah, kalau Tuhan kita memang pengampun, kan Charlie udah bilang Tuhannya pendendam, pemarah, terus nggak bisa mengampuni kalau nggak ada darah manusia. Kan tadi dibilang Charlie tadi, nggak mungkin katanya, kok bisa dia si Adam itu udah dikasih hukum, kenapa kok gampang diampuni gitu aja, kan kata dia gitu. Sementara ternyata Yesus mengampuni kan lucu emang Tuhan kita beda. Maksudnya alhamdulillah kita Islam Bang Farhan. Iya, kalau apa yang dibawakan data-data si Charlie tadi kan terpatahkan kayak Matius 6, 14 kan, 15 kan. Ini kan dosa
Dosa kan dosa Daud yang dia bilang dosa waris, padahal yang bilang kan Daud lahir dalam dosa kan Daud, kok kita pula, kok manusia pula kan. Emang lucu ya teman-teman kita Kristen ini ketika dia bicara, ini contoh Bang Farhan ya. Ketika dia bicara Mazmur 51 ayat 7 tadi, dia lupa konteksnya. Konteksnya di situ Daud sedang membicarakan tentang dirinya. Tuh, coba ketika kita bicara tentang Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Aku yang Kau utus. Mereka tuh langsung bilang konteksnya, apaan konteks apaan coba. Itulah mereka ini teman-teman kita Kristen ini demi pembenaran dogmanya, mereka memaksakan, oh nggak bisa, harus kontak. Nah giliran Daud ngomong tentang dirinya dibilang itu semua manusia, memang lucu sih. Itu sih Bang Farhan. Iya, terus kalau kita perbandingkan dengan Hawa ya, Siti Hawa. Hawa dikutuk ya, Hawa dikutuk karena hamil itu sebagai kutukan. Itu ada di dalam kitab mereka. Ditambahkan rasa sakitnya ya, ditambahin. Kalau memang hamil itu adalah kutukan, itu perempuan Kristen yang minta jatah terus sama suaminya dan hamil itu terkutuk semua kali ya, karena dengan begitu sengaja kan mendekati kutukan kan. Logikanya kan gitu. Hamil adalah kutukan, sakitnya ditambahi karena itu kutukan. Ketika istri seorang Kristen meminta jatah kepada suaminya dan dia hamil, artinya dia mendekati kutukan dari Tuhannya. Berarti dia akan mendekati kutukan, dikutuk kan istri-istri dari Kristen ini. Ini logis loh, sistematis gitu. Aneh gitu kan. Perempuan kayaknya diintimidasi banget di situ. Tuh, apa kata Bang Zuma tadi di imamat itu Bang. Perempuan kalau seandainya lagi haid, dia duduk di kursi, kursinya langsung najis tuh Bang. Pakai baju nih, bajunya najis, kesenggol aja tuh najis. Aduh ya Allah, untunglah kita nih Islam perempuan. Saya bahkan lagi lagi mencari ya untuk bikin materi sih antara wanita di perspektif Kristen. 3 agama ya, di perspektif 3 agama. Yahudi juga lumayan parah diskriminatifnya. Lah itu imamat. Jadi ketika itu kan dia teman-teman Yahudi. Setiap sore dia berdoa, setiap bangun pagi dia berdoa. Ada doa orang Yahudi itu bersyukur tidak dilahirkan sebagai wanita. Seolah-olah wanita ini kok kayak makhluk apa gitu ya di mereka. Benar, itu ada doanya itu. Jadi setiap sore dan pagi mereka berdoa bersyukur tidak dilahirkan sebagai wanita. Ini kan merendahkan sebenarnya, merendahkan banget. Aku bersyukur di sini punya saudara-saudara, punya abang, Bang Farhan, Bang Zuma, punya adik, Kores saling menghormati, saling mencintai karena Allah. Sementara mereka kepada perempuan itu sudah diajarkan oleh Tuhannya bahwa perempuan itu harus di bawah kekuasaan laki-laki, ya, harus tunduk akan segala sesuatu karena kepala jemaat adalah siapa? Yesus ya. Sementara kepala perempuan itu adalah laki-laki, harus tunduk akan segala sesuatu, terus tunduk. Alhamdulillah aku jadi orang Islam. Ya, lanjut yang lain. Boleh saya itu sebenarnya Pak? Silakan Bang Kingpin. Memperkenalkan ini ada saudara kita dari Palestina dan dia itu saya lihat tuh baik. Jadi tadi saya diminta untuk memperkenalkan beliau gitu. Kalau bisa Brother Aldin. Brother. Yes. Assalamualaikum. Yes, Brother. You may introduce yourself now. No, it's okay. Alhamdulillah, you told him I am an Arab Muslim Palestinian. Alhamdulillah. Yeah. Oh, brother, I heard you talking about haid. Yes. فلسطين باللغة العربية صحيح. نعم فلسطين باللغة العربية. ما شاء الله بارك الله فيك يا أخي. وإياكم من القدس الشريف من المسجد الأقصى. جزاكم الله خير. فلسطين. وإياكم. بارك الله فيك. Brother King, they were talking about haid. And I think that the Christian quote hadith, which is about الرسول كان يباشر. We have a difference between المباشرة والجماع. هناك فرق بين المباشرة والجماع. صحيح. الجماع يدخل بها. المباشرة لا يجامعها ولا يدخل بها ولكن يستمتع بها. So this is the difference between مباشرة and جماع. جماع, you will have intercourse with her. Mubashara, you will not have an intercourse with her, but you will enjoy with your wife, hug her, kiss her, play with her, but you never have an intercourse with her. So this is the difference between Jima' and Mubashara. But unfortunately, non-Muslims, they come sometimes and you say, Allah says in the Quran, do not
have a relation with your wife if she has haid, but Prophet Muhammad in hadith made mubashara to his wife. You see? Jazakallah khair. إذا ممكن تترجم هذا بارك الله فيك أخي الحجة. Diterjemah kawan, nggak tahu ini apa ini maksudnya. Bukan itu sama yang seperti Ustaz Permuli bilang tadi gitu. Cuman gitu. Sama aja. Aduh, gua kira orang muslim tahu bahasa Arab. Kalau mau diskusi ya silakan gitu. Saya sini cuma mau memperkenalkan Aladin saja gitu. Jadi teman-teman yang mungkin baru gabung gitu kan, ini beliau ini tuh pengamalnya tuh jam terbang tuh tinggi gitu. Jadi saya pribadi tuh belajar banyak dari beliau. Jadi kalau ada ini, terus saja gitu mengundang ya, Bilian nanti kasih tahu gitu ya kalau memang ada gitu kan dari teman-teman Kristenan gitu kan yang mau berdiskusi gitu dengan Aladin itu, Aladin ini menunggu gitu ya. Tolong sampein ya sama yang lainnya. Dia aja yang masuk, ngapain kita undang dia? Oh begitu, ya udah nanti. Apalah si Billy ini nggak jelas ini orang ngomong apa dijawab apa. Tuh ada si Billy tuh, Bang Zuma dan Bang Farhan, Kores. Silakan lah ditanya, si Billy ini pakar kekristenan ini, dia tahu nih, dia punya Roh Kudus nih. Ya iyalah, daripada kamu nggak kenal Roh Kudus. Ya nggak perlu aku ngaku-ngaku punya Roh Kudus ya. Cepat itu yang siapa Billy tuh tahu dia tuh kekristenan, tanya aja semua sama dia tuh, dia punya. Ya iyalah. Karena pengajaran kita jelas. Ya di mana itu kata Bang Zuma tadi, si Charlie kabur, dia nggak bisa jawab. Billy, di mana dalil dosa waris itu? Kok kalian diwarisi dosa? Makanya kalau baca kitab-kitab yang benar, jangan baca kitab potong-potongan. Sekarang saya nanya, apa kitab kamu jelas? Apa kitab kamu lengkap? Berbicara tentang kejatuhan manusia. Tentang dosa waris kok malah kitab pula ini bahasnya. Enggak, ada nggak di kitabmu dosa waris? Tanya Bang Zuma tadi, si Charlie kabur dia, sampai pingsan dia. Tinggal rohnya si Charlie kayaknya ketinggalan di sini tuh. Sekarang kamu tahu dosa warisan itu apa? Ya kamu katanya kamu punya Roh Kudus. Iya kan dosa warisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Masya Allah. Dari Amerika ini berarti. Iya dari Amerika ini. For Brother Aladin, thank you very much for your perspective during the Haid. Okay, terima kasih untuk Brother Bunda buka ini. Adinda Rifa, coba lihat ini lagi salju baru turun, sedang turun. Jadi walaupun jauh di Indonesia, even though we are far away, this is the time for our brother Muslimin in Indonesia to say their pray, untuk berdoa, karena ketika hujan lebat, doa termasuk dikabulkan. Walaupun jauh, niatkan saja dengan turunnya salju di sini, teman-teman sahabat semua bisa berdoa. Sehat semua kami. Terima kasih Bunda, sehat-sehat terus Bunda dari sana ya. Senang Rifa lihat salju. Aduh si Billy ini apa lah Billy ini, kalau nggak penting nggak usah ngomong lah Billy, nggak jelas ini Billy. Satu lagi, Abang Dabili, untuk Abang Dabili sebentar, Abang Dabili ngana sama saya sama-sama dari Manado. Jadi coba ngana tuh kalau bicara jangan seperti orang yang mulutnya penuh salju. Bunda, si Rifa kaget salju kan. Gini. Sebentar dulu Bang Billy. Ngana sebentar. Begini Jo. Begini, this is it. Apa yang tadi ditanyakan oleh Bang Haleluya itu adalah suatu bukti how complete Islam is. Pertanyaan tentang haid, tentang seorang istri itu justru menunjukkan betapa komplitnya alias lengkapnya Islam itu, brother. Kenapa? Untuk orang yang sudah bersuami istri, hubungan yang halal, legal, itu pun diatur sedemikian rupa di dalam ayat-ayat yang jelas, dalilnya sangat kotak ini. Apa yang juga di dalam hadis. Nah, tunggu dulu Bang Billy, sebentar dulu. Jadi diam kalau gitu Billy. Berarti kalau nggak ngerti kamu begitu sama orang tua, jangan begitu. Tadi banyak cerita. Yang kedua, orang lagi ngomong ditimpa. Iya, betul tuh Uni Rifa. Yang kedua, mohon maaf lahir dan batin. Kalau di dalam kitabnya Abang Billy,
Jangankan orang yang sudah bersuami istri, nggak bisa diatur sampai masalah begitu. Tapi yang tidak suami istri melampaui dari sekedar takrobu, mendekati. Apa bahkan itu? Ada hasil antara King David. Wait. Antara King David dengan Sheba, istri dari prajuritnya. Istri dari orang kepercayaannya di dalam kerajaannya, yang mana dia bisa mengintip dari atap. Tunggu dulu, dia bisa intip dari atap rumahnya, istananya. Nampak ada orang lagi mandinya mandi yang artistik, pakai bathtub begitu zaman sekarang, tapi di atap. Jadi kelihatan sama King David. Masih belum cukup lagi, masih ada lagi Nabi Lut, baginda Lut. Dihinakan sebegitu rupa sampai menghamili anaknya, langsung 2 berderet-deret. Jadi kalau jenengan mau tanyakan tentang Bang Zuma tentang haid itu kalah jauh. Dosa pula, enggak dosa itu Billy, soalnya anak jinanya itu kan diambil keturunan kalian. Kalian kan sekarang buka kitab. Betul. Uni Rifa, izinkan Bunda menanya ke Bang Billy, buka itu kitab dia John 2 ayat 49. Anda mau bilang apa kalau sudah baca John 2 ayat 49? Abang dah Billy tersayang. Enggak usah framing kalau di depan. John 2, not framing. You are my brother, even though you have the different. Di tokoh di Alkitab itu semua tertulis cabul, lainnya Tuhan menceritakan pula. Nah ini. Itu kan kalau Bang Billy tadi bilang itu perjanjian lama. Ayo ke perjanjian baru yuk. Yohanes 2 ayat 49. Apa pandangan Bang Billy di situ? Yesus bukanlah Son of God. Satu-satunya itu coba mari lihat John 2 John 2:49. Cuma sampai 25 ini bagaimana? John 2 ayat 49. Mari dibuka bagaimana pendapat si abang itu. Ini menggugurkan bahwa Yesus adalah the King of Israel. Tidak. Gugur. Ini menggugurkan Abang Billy. Menggugurkan bahwa Yesus adalah the Son of God. Silakan buka Yohanes 2:49. Tolong dibantu moderator diangkat ke layar. Silakan. Bunda ngomong sama-sama Manado. Begini cara ngomong sama Manado. Yohanes 2 sampai nggak nyampe 40 Bunda. Yohanes 1 salah satu 49 keleru. Yohanes 1:49. Ini batal kata bahwa Nathanael kepadanya, Yesus Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Yang mana Bunda? Ya, jadi berarti ada klaim bahwa pernyataan bahwa Yesus itu King of Israel itu cuma kata Nathanael. Apa bahasa Indonesia di situ apa ya? Bunda nggak tahu. Bahasa Indonesianya apa Nathanael? Iya, Nathanael. Jadi semua klaim tentang Yesus itu keliru. Orang yang terdekat dengan Yesus melihat Yesus dekat pohon ara itu manggilnya Rabai. Kalau dialah mengatakan Tuhan, pasti tidak akan dia bilang Rabai. Oke, Bunda, daripada kamu mendongeng terus, Bunda. Daripada sudah tua terus mendongeng terus, kan kasihan umur Bunda. Kristen laki-laki kenapa nggak ada yang sopan sama perempuan dari tadi ya? Saya kan mau peringati Bunda daripada Bunda sudah tua. Kan itu lahir dari seorang perempuan loh. Ntar mulut saya melayang. Cucu Bunda ini ada 8 orang. Bunda tahu kok kalau bicara kalau sama saya sih masih oke lah ya. Gitu, ini Bunda ini itu beliau dengan santun bicara samamu. Bunda kan sudah tua. Kamu itu Billy satu sama Manado dengan beliau. Janganlah kayak gitu Billy. Apa namanya? Billy sekarang deh. Bikin malu orang Manado, Billy. Jangan begitu, ya, kamu nih bicara dengan orang yang begini. Bicara dengan lembut kepadamu dengan baik begitu. Kalau sama aku kau cakar-cakaran nggak apa-apa ya. Kau ganti pakai rok kita berantem. Tapi sama Bunda kok pun kayak gitu juga kalian ini. Karena saya jantan kau itu loh. Kau gantilah rokmu itu. Apa celana pakai rok? Bunda supaya Bunda jangan hidup dengan hoaks, dengan pembodohan seperti itu. Katanya Bunda. Kau bilang tadi Bunda jangan mendongeng kan kayak gitu katamu tadi. Kau pelintir pula kata-katamu. Kitab yang dibacanya itu dongeng.
Gini Jadi aja lah kitab Bang yang dibaca Billy. Bunda Yohanes itu dong menurutmu? Iya, Bahwa di situ makanya. orang terdekat dengan Yesus, orang terdekat dengan Bukan. Yesus tidak memanggil Yesus Tuhan. Abang Billy itu kan Benar, jauh Bunda. di Manado, masa panggil Yesus Tuhan begitu, Jo? Benar, sabar Bunda. Jadi yang pertama Bunda nggak paham kata Tuhan dan kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Yesus menjawab. Nah, ini berbicara dengan Yesus kan. Nah, kalau Bunda baca detik-detik terakhir Yesus di mana Yesus Ini dulu lah terangkat. Bang. Jauh mana antara jarak Bang Billy sama ini Nathanael yang memanggil Yesus Rabi? Jauh mana antara Bang Billy sama dia yang dia tuh dekat dengan Yesus, melihat Yesus, lalu panggilnya tidak panggil Tuhan, begitu Jo? Iya, Bunda, karena tidak ada yang mengenal Yesus. Memang di dalam Lukas 24 ayat 25, bukan Lukas 24 ayat 25. Detik-detik Yesus mau terangkat. Asip, kalau tidak ada yang mengenal Yesus, berarti bagaimana mungkin abang mau bilang dia Tuhan? Yes, 100. Good. I'm agree about that. Agree. Yes. Apa ini Tidak Bunda? ada yang kenal Yesus. Good. Hati-hati Bunda kena stroke, nanti lompat sana lompat sini. Baca dulu Lukas 24. Begitu, kan tadi abang bilang begitu. Sayang kali lah kalian ini laki-laki. Nggak tadi bilang begitu, tidak ada yang kenal Yesus ke tengah kan. Emang makanya dengar tidak usah langsung meng-framing. Bicara dengan saya jangan meng-framing. Itu yang Enggak, bukan meng-framing, siapapun lihat, Yesus pun lihat sekarang doang. ini. Kalau Yesus itu ada, udah dilihat ya. Kalian laki-laki itu bikin malu Yesus kalian itu. Charlie, kamu. Iya, Yesus kalaupun ada sekarang ini malu dia lihat kalian berdua ini. Kalian itu laki-laki, tapi kalian Saya ingin dipanggil. Ya, selamat malam. Sorry. Saya tadi nggak fokus karena di samping anak tadi. Terus saya Pak mulai Adi dari nih. mana ya? Bentar, Sorry. Pak. Kores dijamu dulu tamu kita. Adinda Ripa baiknya di sesi ini ditutup aja dulu deh. Ya, baru kita buka sesi baru. Ya, bentar silakan. ya Pak Adi ya, kita tutup dulu ya. Baik, selamat datang buat Pak Adi. Salam dari rantau jauh Amerika. Ya. Jadi teman-teman yang ada di di YouTube-nya Bang Zulkifli M Abbas, Rifa MOW, Triun Slayer tadi itu ya, kita close dulu materi yang kita bahas tadi tentang dosa, dan si Charlie yang adalah laki-laki tapi ke perempuan-perempuanan nyungsep lari membawa rok mini ya karena dihajar Bang Zuma. Mungkin itu saja ya. Mungkin Billy akan lanjut seperti itu juga. Billy juga akan kocar-kacir membawa rok mini juga nanti sepertinya ya. Terima kasih buat ini, kita sudah kedatangan tamu, ada Pak Adi. Mungkin kita buka sesi selanjutnya, kita close. Aduh Billy, jangan nampak kali lah perempuan mobil. Ayolah Billy. Baik. Jadi sebelum di close, berarti begini Unirifa. Sebelum di close berarti orang yang terdekat saja dengan baginda Yesus, peace be upon him, yang melihat tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya, betul. Terima kasih. Kita close dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Untuk kali ini kita close. Terima kasih, alhamdulillah. Bang Zuma mau di stop live-nya atau di live-kan lagi setelah itu? Ada Pak Adi di sini Bang Zuma. Di live-kan lagi deh. Iya, maksudnya Abang. Sahabat. Ini kores nih. Handle nanti kores. Di sini kan kita punya narasumber banyak, ada Bunda. Iya. Ya, ada beberapa teman yang ada Aki Aladin juga ini di sini. Iya, betul. Dan narasumber kita ada Ustaz Lawan udah ke sini nih. Narasumber dari teman Kristen sepertinya ada Bang Adi. Bang Adi benar Kristen ya? Dikonfirmasi dulu. Baik, terima kasih sudah masuk di Zoom MMCI. Selamat datang. Kalau Art Act ini Muslim atau Kristen? Art Act. Oke, tidak ini ya menjauh ya. Baik, Billy, kamu mau ikut diskusi atau hanya sekedar menggonggong di sini? Billy, kalau nanti kita close, kita